teman-teman sekalian. Syukur dapat kesempatan boleh kita berbagi ya, sharing di sini dan saya mendapatkan tema tentang gangguan depresi. Ya, jadi bicara tentang depresi pasti kita semua sudah sering tahu lah ya. Apalagi 2025 ini berita-berita lantai 12 loncat, jebret. Di situ kelilit, utang pinjol, jebret. Dan saya sebagai klinisi di hospital, setiap jaga malam pasti dokter ada pencobaan bunuh diri. Dokter, nih di sini di rel kereta itu udah biasa dan memang udah diprediksi 2025 tuh angka kedua burdennya. 2025 berarti sekarang ya. 2024 sorry. Nah 2030 diduganya yang tadinya penyakit jantung itu pertama kan gitu ya penyebab burden. Nah depresi dengan temperamen suicide 2030 diduga dengan sakit gitu loh. Artinya memang yang namanya hidup tekanan makin lama makin kuat. Tapi nggak membuat kita jadi takut, itu justru membuat kita bagaimana kita how to cope-nya. Bagaimana kita bereaksi terhadap kesulitan kita menjadi pribadi yang tidak rigid, tapi menjadi pribadi yang fleksibel. Itu kata kuncinya sih. Jadi ini gangguan depresi hari ini kita akan bahas teks. Kita lihat. Jadi bicara tentang depresi ini adalah kondisi kesehatan mental yang kompleks, gitu ya. Dipengaruhi dengan multifaktorial. Jadi nggak cuma kucuk-kucuk, opungku adanya depresi, maka aku depresi. Enggak, multifaktorial. Ya, jadi banyak faktor. Dan itu ditandai perasaan sedih, murung, nggak semangat, capek mulu, itu khas banget. Gue capek banget nih, gue gak ada tenaga ya, gitu kalimat kata kuncinya biasanya. Kok gue pengennya nangis ya, gue kok melo ya gitu loh. Makin denger lagu mahal ini, makin sedih gitu kan ya. Kadang beberapa orang yang depresi semakin denger lagu galau, semakin drop gitu loh ya. Ini dia. Jadi ada faktor ya, ada biologi, psikologi, socioculture. Itu dia. Next, kita lihat. Nah ini dia epidemiologi. Ternyata wanita itu lebih banyak yang ngalami depresi. Mungkin tadi ya wanita itu kan orangnya all out kan. Apa-apa serba 100% gitu kan ya. Mengasihi orang, mencintai dengan all out. Broken heart-nya juga all out juga gitu loh gitu ya. Dibanding pria, pria kan kadang-kadang ya banyakkan logika ya gitu ya. Cewek banyakkan perasaan, kemungkinan seperti itu juga gitu ya. Jadi wanita lebih banyak rupanya ya. Terusnya dikatakan prevalensi yang sedang sama berat 21,8%. Banyak loh ya. Dan populasinya 4,4% populasi dunia. Artinya ya tadi seperti yang dikatakan, memang banyak gitu loh. Ya, next kita lihat lagi. Ya, kita lihat. Nah ini yang tadi, gimana seseorang itu bisa menjadi depresi? Multifaktorian, ada biologi, ada psikologi, ada sosial. Ya. Biologinya apa? Secara genetik. Saya selalu bilang gini, pokoknya kalau yang namanya genetik kita terima sebagai hadiah. Kita nggak boleh, gue nggak mau genetiknya gitu. Enggak, udah itu nggak bisa ditak-atik, terima saja gitu loh ya. Tapi kita bisa aware kalau keluarga gue genetiknya gini, maka saya berwaspada ya. Saya harus menjaga kesehatan mental saya seperti itu ya. Jadi genetiknya apa? Artinya apa? Di opung-opungnya yang di atas-atas ada yang mengalami depresi atau sepupunya atau segala macam kita telusuri. Oh ada ya, itu genetik seperti itu ya. Kemudian neurotransmitter. Nah di otak kita ini yang luar biasa dia diciptakan Tuhan, itu tuh ada neurotransmitter atau zat kimia yang ada dopamin, ada norepinefrin dan segala macam. Itu nggak seimbang gitu loh. Dia nggak seimbang sampai akhirnya ketika dia tidak seimbang, keluarannya ya tadi tuh moodnya sedih, murung, ya kayaknya tidak semangat gitu ya. Jadi tidak seimbang neurotransmitter. Perubahan hormonal nih kalau cewek nih, kalau yang tahu nih PMS, premenstrual syndrome mendekati biasanya ada galau-galau judes-judesnya nggak? Ada kan? Ada. Terusnya wanita-wanita yang menjelang seperti saya nih umur-umur gocap udah mau premenopause. Ada juga loh. Udah mulai apa? Judes-judes, mood-moodnya turun seperti itu. Perubahan hormonal ya, tidak bisa dipungkiri ya. Kondisi medis artinya apa? Kalau kita diizinkan sakit yang berat atau sakit yang mungkin nggak berat sih, tapi kita melihatnya menjadi begitu sangat berat, itu pun mempengaruhi kita gitu ya. Sama komorboditas tadi, ada sakit-sakit tertentu yang bersamaan. Secara psikologi, ciri kepribadian itu apa tuh?
Jadi di kita semua pasti punya ciri kepribadian. Jadi ciri kepribadian itu ada A, B, dan C gitu ya. Ada kepribadian yang ceria, ada yang kepribadian yang menarik diri, sisoid, ada kepribadian yang sukanya curiga gitu. Masing-masing ada cirinya. Nah, ada beberapa ciri yang memang cenderung bisa untuk mengalami depresi gitu ya. Yang misalnya perfeksionis gitu ya. Orang perfeksionis itu kalau apa yang dia mau tidak didapat, dia kecewa. Itu gampang banget ya jatuh depresi ya. Trauma dan stres. Nah ini kalau ngomongin trauma, apalagi trauma masa kecil, trauma macam-macam loh. Bisa trauma mengalami violence, atau violence-nya adalah harassment atau kekerasan seksual, nggak gampang. Pengalaman saya, kalau saya mendampingi orang-orang yang traumanya terutama kekerasan seksual, itu tidak mudah gitu ya. Trauma mendapatkan kekerasan fisik dan perkataan pun itu tidak mudah ya. Trauma itu terus menerus terekam di dalam memorinya. Itu bisa menjadi faktornya juga. Stres yang berkepanjangan. Stres ada macam-macam ya, ada yang akut, ada yang berkepanjangan. Terus di dalam dunia kerja yang toksik gitu ya. Stres karena dalam lingkungan rumah yang penuh perkataan yang tidak membangun. Terus menerus seperti itu. Itu bisa. Pola kognitif maksudnya apa? Jadi cara mikirnya dia tuh negatif. Contohnya ya, pola kognitif atau kita sebut distorsi kognitif. Jadi cara melihatnya tuh black or white. Misalnya gini, aku kalau tidak jatuh cinta pada pria ini, aku tidak mau pacaran gitu kan. Oh my god, itu black or white loh. Misalnya ada juga nih, pikiran black or white. Aku udah pacaran sama dia, maka sekali gue pacaran harus menuju pernikahan. Hey, itu black or white sayang. Walaupun saya ingat dulu saya juga pemahamannya seperti itu loh. Menurut saya itu black or white ya. Jadi nggak gitu. Saya dulu pemahamannya seperti itu. Kalau gue udah pacaran, gue harus sampai ending. Tapi nggak gitu ya. Siapa tahu di tengah jalan kita dibukakan Tuhan. Bukan dia. Bukan jadi yang kayak lagu yang mati-matianku. Ya nggak ada nggak? Kalau menurut saya itu black or white. Dia mati-matian, dia bela padahal kan udah dijelasin. Red flagnya udah jelas, ngapain lu pertahanin gitu loh. Nah itu pikiran black or white ya. Contohnya ya, masih banyak lagi pola kognitif. Misalnya contoh, uh, universal. Jadi dia melihat segala sesuatu dengan overgeneralisasi. Jadi gini, dia pernah mengalami luka batin sama orang kulit putih, rambut pendek. Maka setiap cewek berambut putih, rambut pendek, dia tuh orang kayak gituan tahu. Nah, suka menggeneralisasi. Itu pola kognitif gitu ya. Atau mind reading, suka baca-baca pikiran. Ah, kayaknya tatapannya dia gitu deh. Jangan-jangan, udah langsung menduga-duga atau berkesimpulan. Nah, itu adalah pola kognitif, ya. Pola kognitif yang salah, yang akhirnya membuat dia berbalik menderita, gitu ya. Terusnya coping skill. Tidak banyak orang belajar bagaimana how to cope, bagaimana menghadapi setiap masalah. Sehingga ketika ada masalah langsung mencoba bertahan, habis itu mewek, nangis gitu kan. Padahal kita harus menjadi be strong dengan setiap masalah gitu ya. Self esteem, akhirnya kita jiper gitu, self esteemnya rendah gitu. Kalau ada apa-apa, kalau lihat pendidikannya lebih tinggi, oh gue jadi nggak ini ya, gue insecure ya, dia kerjanya bagus, kalau ditanya gue kerjaan gue jadi nggak bagus deh, gue rasanya nggak nyaman deh. Self esteemnya rendah, terus mengkritik diri. Self criticism, dia mengkritik diri luar biasa sampai akhirnya dia tadi merasa diri nggak, aku nggak berguna ya, kayaknya gue nggak layak dicintai, gue nggak berhak berada di antara orang-orang hebat itu. Apalagi kalau udah compare to others, lihat sosial media. Nah ini mainannya kayak gini nih, ini ya. Kemudian sosial. Nah, isolasi sosial tadi ya, mulai dari membandingkan di media sosial, ih dia enak ya, dia umur 25 dia udah travelingnya kemana-mana, gue di sini gue masih minta uang mama gue gitu kan. Terus membuat skema-skema gitu ya, sampai akhirnya dia menarik diri, di kamar mulu, dimatiin lampu, terus mengasihani diri. Nah itu dia ya. Terusnya sosial ekonomi, ya tadi ya. Mungkin zaman sekarang kan mau cari kerjaan kayak kerja di kantor, kayak mungkin kerja-kerja kayak PNS atau ASN, kan gak semudah itu. Tapi sekarang tuh pekerjaan luas banget. Kita bisa jadi entrepreneur, kita bisa membangun usaha kita, nggak harus besar. Nah itu kadang-kadang orang tua kita belum bisa terima kalau itu adalah pekerjaan gitu loh.
Sampai dibilang kau tak kerja-kerja, anak Sinamboru udah gini-gini, dibandingkan pula gitu kan ya. Hah gitu ya. Itu sosial ekonomi ya. Terusnya situasi kehidupan yang tadi tuh. Misalnya kita dibesarkan di keluarga yang perfeksionis juga, yang menuntut tinggi. Kalau malam tahun baru, ay anakku, sudah di mananya jodohmu nak? Ay anakku, bagaimananya kau tak kerja-kerja? Habislah itu tekanan mental ya. Sampai akhirnya apa? Mereka memilih, dok enggak deh, gue nggak mau ikut yang mar tahun baru. Ngapain? Nggak enak gue dievaluasi gitu kan. Karena nggak nyaman ditanyain gitu. Tekanan dunia kerja udah pasti. Dunia kerja yang toksik itu banyak banget yang membuat orang tidak nyaman. Harusnya dunia kerja itu kan rumah kedua kita kan. Kita lama loh, 8 jam minimal sehari. Harusnya kita nyaman. Tapi ketika kita relationship-nya nggak begitu bagus, memang ada apa kompetitif di sana yang tidak sehat, itu akhirnya menjadi toksik. Tekanan peer group bisa juga ya. Ini adalah faktor-faktor yang akhirnya bisa membuat seseorang menjadi moodnya turun. Oke, next. Kita lihat. Seperti ini ya gambarannya. Jadi bicara tentang depresi, kadang-kadang dia ngajak teman-temannya loh. Enggak cuman, oke aku depresi sendirian. Enggak. Dia tuh bisa dengan jadi akhirnya nggak bisa tidur gitu ya. Akhirnya dia stres berpanjangan, kombinasi seperti itu. Jadi ada faktor internal dari diri aku, ada faktor eksternal dari luar. Kayak contoh, ya tadi ya, kalau diri stres kehidupan, kan tiap keluarga kan masing-masing ya ceritanya ya. Ada yang keluarga misalkan dari papa mama yang tidak ada gitu kan, anak yatim piatu gitu kan. Ada sih papa mamanya tapi yang tidak ada ikatan gitu loh. Atau dalam kehidupan aku baru bekerja dokter tapi aku menjadi tulang punggung. Andre the backbone gitu kan ya. Aku harus bayarin nih adik-adikku sekolah. Padahal gajiku baru UMR-nya dok gitu kan. Ada loh jangan salah loh. Stresor kehidupan, konflik keluarga. Melihat papa mama berantem terus ada juga kan gitu kan. Atau kakak ya aduh berantem gitu. Banyak seperti itu. Atau konflik interpersonal. Ya tadi itu konflik interpersonal di kitanya. Maksudnya satu sisi aku suka sama dia, tapi satu sisi gue ogah. Satu sisi gue lihat-lihat dia, satu sisi gue ogah. Jadi dia bikin konflik sendiri di hatinya. Padahal kan kalau suka ya udah biasa aja ngobrol gitu kan ya. Tapi gue takut ditolak, dia kan belum tahu, belum coba gitu. Tapi dia berkonflik hanya untuk tema itu. Gitu loh. Konflik interpersonal. Financial problem, keuangan banyak. Peristiwa kehilangan. Kehilangan itu bukan selalu kehilangan someone special. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan best friend. Bahkan saya menangani pasien kehilangan teman virtual. Nggak ketemu loh. Nggak ketemu. Tapi dia kehilangan teman virtual itu bikin dia depresi. Karena apa? Saat ini lagi ngetren nih. Bonding digital loh. Jadi ada ikatan even though kita nggak ketemu. Di virtual notifikasi kamu kunantikan gitu kan. Dan itu sudah ada bonding gitu loh. Sehingga ketika dia nggak nongol-nongol seminggu, kemana tuh ya? Rasanya hilang gitu kan. Coba deh rasain, ada nggak yang punya teman-teman seperti itu? Kayaknya sih rata-rata ada ya. Gitu ya. Nah ini yang dalam banget gitu ya. Kita menantikan, nongol sih tuh anak. Penyakit medis, misalnya penggunaan drugs, nafsa. Atau saat ini adiksinya adalah adiksi judi atau porn atau adiksi yang lain itu juga menjadi salah satu pergumulan ya. Faktor itu eksternal, internal itu yang tadi kepribadian perfeksionis termasuk anankastik ya. Terus menghindar, cemas menghindar tuh orangnya gini, kalau bisa gue menghindar, kalau bisa gue nggak ikut di dalam pergumulan ini, kalau gue bisa menjauh kayak gitu, itu dia. Ya. Dia nggak mau. Pengalaman buruk masa lalu yang tadi ya saya bilang pernah ada trauma yang tidak menyenangkan dan pola asuh. Misalnya kalau keluarga yang otoriter akan beda dengan keluarga yang permisif. Dua-duanya nggak bagus juga menurut saya. Misalnya gini, kalau otoriter kita cenderung menjadi, aduh gue takut deh nanti ya. Kalau permisif, kamu menjadi bebas juga, nggak ada aturan gitu. Seperti itu. Mamanya malah jadi yang kita lebih memiliki kuasa buat dia gitu. Kalau yang permisif, memang nggak baik. Yang benar adalah memang diskusi. Next. Ya, nah ini dia. Jadi di dalam hidup ini itu ada 3 respon setiap kita. Ada yang disebut fight, ada yang flight, ada breathing. Jadi setiap kali ada masalah dalam hidup kita, ada orang yang terus fight, I fight for this. Tapi ada juga yang nggak mau, gue flight menghindar. Ada yang akhirnya freeze,
benar-benar freeze. Masalah apapun, dia menjadi diam. Atau dia menghindar, atau dia fight. Nah, kondisi respon ini berpengaruh terhadap tadi kimia di otak. Kimia di otak, ya tadi ya, dia menjadi tidak seimbang. Terusnya secara fisik, kalau kita fight terus dalam menghadapi kegoncangan hidup, itu kan pasti yang namanya amigdala di otak kita tuh akan begini. Itu yang membuat kita menjadi berjaga-jaga terus. Ketika dia berjaga-jaga terus, ya nggak heran dong yang harusnya rileks untuk tidur, dia enggak gitu loh. Nggak heran akhirnya, tada, insomnia. Jam 3 pagi aku masih mendengarkan bunyi burung berkicau. Dan pikiranku OVT, overthinking. Terus kalau gini-gini nggak ya? Abis gini, iya ya benar ya, ini nih terus bercakap-cakap. Nah itu dia, banyak gitu ya. Terusnya motoriknya unrest, jadi tegang. Gue gitu loh ya. Gue kok gue pusing setengah ya. Apa gue migrain ya? Apa gue vertigo ya? Gue mau ke dokter spesialis saraf. Agak, lu tegang banget. Lu begitu sangat tegang, begitu banyak overthinking kamu sampai ototmu tidak rileks gitu ya. Sama yang hiperotonom. Harusnya kan kita rileks ya. Amat fisiologi, jadi kita cemas, kita menjadi gampang marah gitu kan, agresif, kita menjadi depression. Nah ini dia, bagaimana kondisi pergumulan hidup, terusnya how we react terhadap dia, dan akhirnya si tubuh kita, dari brain kita, dari otak kita, dari setiap fisik kita, dan psikologis kita meresponnya. Ini korelasi. Oke, next. Nah, gejala utamanya, mood yang depresif, mood yang sedih. Nah, terus apalagi perasaan sedih, menangis, murung. Kayaknya kok aku denger lagu sedih itu langsung kenapa relate nangis tuh kan. Coba terusnya ngelihat ada orang terpapar kita langsung gampang nangis. Melihat suasana temaram, gue kok jadi sedih gitu. Gampang banget ke trigger gitu ya moodnya. Kehilangan minat. Yang tadinya hobinya jalan-jalan naik gunung, jadi malas. Nah gitu kan. Tadinya dia hobinya apa? Main sepeda, nggak mau. Tadinya hobinya nyanyi, dia nggak mau. Kehilangan minat, kemudian hobi nggak ada. Mukanya tuh muram. Kalau kita lihat orang wajah muram ya, itu auranya gelap loh. Misalnya kita lihat deh, kalau coba latihan lihat wajah deh orang deh. Kalau dia muram, itu kelihatan loh, nggak ada cahaya. Kalau itu gaya ya. Itu tuh muram banget, kusam banget deh. Karena apa ya tadi? Bagaimana nggak kusam? Lu dia nggak mau take care yourself gitu loh. Nggak ada kesempatan dia mau bela diri gitu. Kayaknya semuanya serba gelap gitu ya. Mudah lelah, letih lesu. Capek. Apa-apa? Aku capek. Ayo pergi, nggak capek. Dan memang bener nggak ada tenaga ya. Itu drop banget. Kalau baterai itu istilahnya drop banget. Seperti tidak bertenaga gitu ya. Kadang-kadang orang nggak harus yang atas loh. Cuman gini, aku udah capek. Aku tuh nggak aku males banget. Udah gue tinggalin gue di kamar aja. Cuman itu doang. Artinya cuman kehilangan minat dan letih lesu. Itu juga udah bisa dibilang depresi loh. Ya, kita lihat coba next. Ini gejala tambahannya. Enggak konsen. Jadi dosennya atau bapak bos kita bilang, coba kamu buatin dong surat ini. Dia nggak konsen. Konsen surat gimana ya? Kok gue nggak masuk sih? Kemana ya konsen surat? Sama nggak konsen loh. Nah itu dia. Atau selalu merasa bersalah. Kayaknya gue nggak layak deh jadi sekretaris. Kok gue nggak bisa sih nulis kayak gitu? Terus mengkritik diri terus gitu ya. Kehilangan nafsu makan atau makannya jadi berlebihan. Ada yang jadi kurus, adanya kayaknya semua makannya manis-manis gue ambilin deh, gue ambilin. Ada itu. Jadi bukan berarti ya kalau langsing banget kurus gitu ya, maka lu depresi, kagak. Lu banyak makan juga tanda-tanda tuh. Apalagi yang manis mulu ya, hati-hati. Perubahan perilaku menjadi lambat yang tadi ya, saya gerakannya melambat gitu loh, enggak juga. Gangguan tidur udah pasti. Sama tadi pikirannya, suicide thinking. Kayaknya kalau boleh besok kagak ada, gue kagak bangun, kayaknya masalah gue selesai deh. Jadi gitu. Jadi nggak mungkin nggak selalu aku mau mati, nggak gitu. Kalau boleh
gue nggak usah bangun lagi deh, kayak gitu kan. Nah, artinya apa kamu nggak bangun lagi? Aku malas ngadepi hari, gue berhadapan lagi dengan rutinitas itu, dan aku tidak bisa apa-apa, gitu. Nah, itu mas jawabannya kayak gitu kan. Suicide thinking, dispradu, frustasi, begitu ya. Next. Nah, jadi ada gambarannya ya. Ada yang ringan, sedang, berat. Patokannya apa? Tadi kan ada ya, gejala utama atau kita sebut trias depresi dan tambahan. Kalau yang ringan, dua gejala utama. Misalnya tadi gampang sensitif sama capek, itu udah dua kan. Terus ditambah dia nggak konsentrasi sama putus asa. Ya udah, dia ringan. Kalau yang sedang, dua gejala utama, jadi nggak harus tiga-tiganya, dua aja. Terusnya ditambah tadi, gue banyak makan dok. Habis itu apa? Gue nggak konsentrasi dok. Habis itu apa? Gue males, gue maunya gue susah tidur. Ih, gue dapet tiga. Jangan udah sedang. Kalau depresi berat, tiga-tiganya harus ada, itu harus tiga. Z, 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 ditambah minimal 4 yang gejala. Dan semuanya minimal harus 2 minggu untuk ringan dan sedang. Untuk berat, lu 4 hari aja juga misalnya udah ada pikiran mau bunuh diri, kita udah harus nggak bilang oh lu bercanda, lu lebay lu, pengaruh film drama Korea lu, kagak. Kita harus percaya itu. Apalagi kalau udah posting nanti kita masuk ke sana. Next. Nah, itu yang tadi saya bilang, ketika dia masuk ke depresi berat, ya biasanya temanya adalah aku ingin mengakhiri hidupku. Aku sudah lelah dalam hidup ini. Kalau boleh udah putus asa. Ada ide ingin mengakhiri hidup ya. Suatu perilaku berbahaya ketika orang berharap untuk mati. Seperti tadi, madesu, masa depan suram gitu loh. Seperti ya tadi, kayaknya gue nggak layak hidup di sini gitu. I'm not worthy, nggak ada, nobody love me, tidak ada orang yang sayang sama gue. Semuanya reject, semuanya menolak sama aku. Nah itu dia. Ya, jadi tandanya ini nih tanda depresi berat gitu, kalau udah kayak gitu. Dan dikatakan ya 800.000 ada yang suicide. Terus setiap 40 detik ada yang bunuh diri. Bayangin tadi kita udah berapa lama nih kita nih ngomong. Bayangin kan, gak ada loh di dunia ini. Satu orang, nah ketika satu orang berhasil bunuh diri, maka 20 orang yang lainnya berpikir, kayaknya itu cara yang gampang ya. Nah itu berpikir, pikir kan belum sampai action. Nah itu dan ya next. Makanya kalau di Indonesia dibilang fenomena gunung es ya. Memang dibilang sih under report ya, dibilangnya jumlahnya segini. Tapi ada seorang LSM yang melakukan pemeriksaan atau penelitian yang lebih lagi, dia katakan 4 kali lebih tinggi loh. 4 kali lebih tinggi. Nah ya, dikatakan berarti ini 2018, berarti 1,12 per 100.000. Jadi kalau dikatakan 260 juta, 2.900, anggaplah 3.000 kematian akibat bunuh diri. Banyak kan? Banyak lah. Ada yang kerepot, ada yang enggak dilaporkan kan? Ya kan? Seperti itu. Next. Kalau dilaporin mungkin dokternya juga bangun. Hah? Hah? Ya dok, gitu-gitu juga kali ya. Yang dokter yang konsulen. Nah, ini 4 metodenya. Paling banyak ya yang tadi ya. Bunuh diri, racun, banyak nih. Kita sering banget bilas lambung di UGD. Bagaimana kadang-kadang waktu itu saya punya pengalaman waktu saya jadi dokter umum, itu dia mencoba mengakhiri hidup dengan minum molto. Dia datang dengan kondisi enggak kesadarannya sudah menurun. Bayangin UGD itu menjadi wangi. Karena apa? Kita bilas, jadi keluarin semuanya. Sampai gue bilang gini, kenapa ini UGD jadi wangi? Molto dok, molto. Kayak gituan. Tapi untung dia selamat sih ya. Maksud sampai gue bilang, aku bilang pada saat dia udah sadar, kamu tahu nggak aku bikin wangi UGD ini loh. Dia diem gitu. Kau minum molto. Biasanya Baygon, kenapa molto? Kan yang ada itu. Tapi biasanya kalau orang yang tentamen suicide, saya akan nanya lagi, gimana? Besok mau coba lagi yang lain? Saya akan tanya gitu. Itu metode sih, metode untuk mau lihat seberapa. Apakah dia kapok atau memang wanna try again. Enggak, gitu. Ada yang enggak, ada yang diem. Oh, mau cobain. Ya, lompat dari ketinggian berat aja. Ini yang rata-rata, ya. Next. Nah, ini mitos nih. Mitosnya nih, orang yang bicara tentang suicide gak akan melakukan hal itu. Ya mitos kali ya.
Jika seorang ingin mengakhiri hidupnya sendiri, maka tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Ya enggak lah. Zaman sekarang bahkan di Korea, itu ada hotline bunuh diri. Jadi kan kalau di Korea kan jembatan kan, gitu kan. Tapi tiba-tiba di situ ada jembatan, before you lompat, lu nelpon dulu hotline. Nah di situ biasanya orang goyang, gitu ya. Suicide menandakan imannya rendah ya, enggak juga itu. Orang yang melakukan percobaan suicide tak ingin mencari pertolongan, enggak. Mereka cari kok, mereka mencari. Tapi yang tadi ketika mereka mencari, sometimes kita nggak peka dan akhirnya dia memiliki pikiran yang salah. Nobody love me, nobody cares me, nobody wants me to live, nobody, no. Nah itu dia. Ketika mungkin dia ada ngomong, Namboru, capeknya hidup ini Namboru. Ah kau masih muda, Namboru pun lebih berat hidupnya kayak gitu kan. Ah mak gitu kan ya. Baru dia mau curhat dikit gitu loh ya. Baru dia mau sedikit curhatnya. Tapi sudah ditimpalin dengan yang lain. Akhirnya apa? Nggak ada satupun yang peduli. Ada satupun yang mengerti kehidupan. Ya, gitu lah istilahnya ya. Diskusi suicide akan memberikan seorang ide untuk melakukannya. Nggak ya, ini mitos saja. Next. Nah, ini alasannya. Banyak kan ya. Depresi, udah pasti tadi ya, depresi berat ya. Terusnya ada lagi gangguan mental berkaitan dengan mood bipolar. Jadi dua mood. Kadang-kadang pas dia lagi sedih banget, dia akan melakukan percobaan mengakhiri hidup. Mungkin kalau lagi pas manik naik enggak. Itu juga. Kehilangan orang yang dicintai. Nah ini tadi, ini berkaitan dengan attachment. Ketika kita attach dengan seseorang, and then orang yang kita attach itu dipanggil Tuhan atau dia pergi keluar kota, kita bagaikan layangan putus. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Aku nggak bisa berjalan hidup tanpa dia. Nggak gitu kan. People come and go. Kita harus latihan dari sekarang. People come and go. Ketika dia ada, maka nikmati kebersamaan. Ketika dia pergi, ya sudah, mungkin sudah selesai itu babnya. Kita harus latihan itu. Karena hampir rata-rata kita ya tadi, ketika gue attach dengan seseorang, 100% I love you so much. Sehingga ketika kehilangan, tadi 100% kita kehilangan ya. Kayak gitu. Jadi bahaya itu. Sakit kronis, nah ini dia. Saya mendampingi orang-orang yang sakit kronis, itu seperti, dok, gue gak ada obatnya gitu loh. Dokter mau ngomong apa, gue ujung-ujungnya gue mati. Bener, dokter bilang juga ujung-ujungnya mati. Kan kita semua juga mati ya, cuman matinya beda-beda aja gitu. Nah, membantu dia mendengarkan dulu apa sih yang menjadi pergumulan. Seperti itu ya. Karena dia tadi sebetulnya intinya di pengen dengerin gue gitu loh. Cuman empati dong sama gue tuh berat loh. Dengerin gue, sayang sama gue gitu nah istilahnya ya. Trauma masa kecil ya tadi ya, trauma-trauma yang kita bahas ya. Next. Nah ini, to live, not to live. Jadi untuk kita bisa bertahan hidup, faktor protektif, faktor yang mendukung itu apa? Keluarga dan komunitas. Nah seperti ini komunitas yang bagus loh, tadi diceritain ya sama kakak konselor. Inilah komunitas yang udah 2 tahun ya, saling mendukung ya, ini hal yang baik. Artinya kalian bisa pakai media ini, komunitas ini untuk tadi punya buddy, punya kawan, punya sahabat yang bisa mendukung ya. Terusnya kita harus juga bangun good self esteem. Kita harus sayang sama diri kita dulu loh. Itu bukan egois ya kalau kita self love dan kita membangun self esteem itu bukan kamu egois no. Kamu kan harus sayang. Kan ada juga ya firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti iya kan, berarti kita harus sayang sama diri kan? Iya. Nah, kalau misalnya kita terlampau keras sama diri, sayang nggak sama diri? Maksain, harus, gua ini, gua kok nggak ini, gua nggak berguna, sayang nggak sama diri? Kagak, capek hidup kayak gituan. Udah lah, kalau memang kamu saat ini lagi capek, nggak bisa menyelesaikan tugasnya, tidur dulu, restart dulu, besok belajar lagi. Ya, jadi mulai sayang sama diri. Ya, supportive team seperti ini, spiritual. Nah, spiritual yang tadi kita membangun di komunitas kita, perkantas, kita imannya dikuatin, kita selalu memiliki hope, kita ada di lingkungan yang memang ada praise and worship-nya, itu penting. Jadi ketika kita penuh dengan hal-hal yang negatif, ketika kita praise and worship itu kita menyembah kan. Di situ kita rilis lagi. Ya. Nah ini yang beresiko, hopeless. Kayaknya bawaannya semuanya negatif aja, semuanya gak bisa aja, semuanya no way out aja gitu kan ya. Terusnya depression dan halusinasi ini kalau yang udah berat banget ya. Nah ini tahapannya nih ya, kenapa saya harus bahas ini juga di tengah depresi tadi? Karena ujung-ujungnya ini, di sekitar kita tuh harus kita pantau jangan sampai ujungnya yang berat ini gitu loh.
itu dia sebelum melakukan suicide itu mulai dengan ide, mulai dengan keinginan suicide intent, and then dread, mulai gesturnya kelihatan, gesturnya, and then suicide attempt. Nah ini tahapannya ya. Next kita lihat. Nah ini dia. Ide tuh cuma ide doang. Kepikiran doang. Saya mendingan mati ya. Gitu. Pemikiran pengen, cuma di pikiran. Tapi gue takut dosa dok. Nah udah sampai di suicide ide. Suicide intent. Sudah mulai berpikir melakukan perencanaan. Dengan cara apa? Lihat Google. Cara bunuh diri yang lucu. Saya sih dapat idenya dari pasien saya ya. Dok saya sampai mencari cara bunuh diri yang bisa meninggal dalam waktu kurang dari 1 jam. Ada. Cari, jawab ini. Sampai dia beli di farmasi, di toko-toko yang kimia. Karena saya bilang, kamu sampai sedalam itu. Sudah ada di apartemen saya. Gas helium. Kamu buang ya. Akhirnya dibuang sih. Itu dia udah sampai di ini ya. Lanjut. Dia ada kadang-kadang attempt, kadang-kadang udah sampai attempt, kadang-kadang kepikiran, dia jadi masih ragu. Mengekspresikan keinginan untuk mengakhiri hidup. Dengan cara apa? Posting. Warna gelap, warna hitam. Terusnya gambarnya entah gambar tali atau apa. Itu udah mulai. Gestur, melakukan menyakiti diri. Bandung waktu itu ada. Dia gara-gara kelilit pinjol, main judi, kelilit pinjol. Akhirnya di jalan tol tuh dia melantung gitu. Saya dapat dengar dari pasien saya juga. Next. Nah, jadi artinya kita di sini kan kita juga pengen bagaimana nolong orang-orang di sekitar kita ya. Nah ini dia. Jadi kita harus tahu tandanya, know the sign, and then find the word karena pasti ada kata-kata dan abis itu kita reach out. Kita 3 kata ini. Next. Nah ini dia. Nah tanda bahaya orang yang pengen bunuh diri ya. Kalau kita lihat sekitar kita, perubahan drastis dalam perilaku. Yang tadinya orangnya sih suka ke kampus, suka kerja. Kok dia udah 5 hari dia kagak masuk ya? Nggak ada beritahu ya sakit apa ya? Kita harus udah mulai curiga. Jangan, udah nggak apa-apa kan setiap orang kan boleh berhak dong. 2 minggu nggak masuk nggak boleh gitu juga. Paling nggak cari tahu teman kita lu kemana? Nggak nongol 5 hari gitu kan. Mudah-mudahan jawab centang 1 gitu kan ya. Kita harus cari tahu juga gitu ya. Tidak ada harapan masa depan, merasa hidup tidak berarti. Kalau ngomongnya bolak-balik kayak ginian. Kayaknya nggak ada harapan deh hidup kayak ginian. Kayaknya gitu kan. Terusnya aku nggak ada harap, nggak ada alat, there is no reason aku hidup gitu. Aku dikucilkan, itu udah kalimat-kalimat itu. Yang tadi find the word. Temukan kata-kata itu dia kata-katanya. Menyalahkan diri. Akulah yang penyebab. Kenapa mama papaku jadi keluar uang banyak untuk menyekolahkan aku. Akulah penyebab sampai adikku nggak bisa melanjutkan kuliah. Akulah. Udah nemu tuh kata-katanya ya. Ada rasa benci, kesal gitu, muak ya terhadap dirinya. Dia jadi self criticism kepada dirinya. Ya. Gangguan tidur, berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau boleh berakhirlah aku gitu tuh. Menarik diri, dia menangis, self harm, hilang nafsu. Ini dia. Kalau ini dua tanda-tanda kayak ginian, kita nggak boleh diem. Kita harus tolong dia. Ya. Next. Nah ini, mulai bicara tentang kematian, biasanya diposting, mengekspresikan dirinya rasa terjebak. Dia biasa gue mimpi orang-orang meninggal mulu ya, gitu kan. Aku rindu deh mau ketemu opungku, mau diapa? Aku mau diajak lah ke surga. Ngapain lo? Belum waktunya. Ya diajak sama opung gini-gini, mau ngapain gitu kan. udah pikirannya udah aneh-aneh gitu kan ya. Terusnya menunjukkan perilakunya di medsos. Dia kasih warna-warna hitam ya. Ini gambar salah satu pasien saya. Ya, pada saat menggambarkan itu mengatakan air matanya darah. Dia merasa nobody love him. Nobody wants him. Tidak ada satupun yang mau bermain game dengan dia. Dan dia mengekspresikan dengan gambar. Next. Nah ini dia ya. Jadi secara seksual atau secara gender wanita ya. Attempt suicide 4 kali tapi yang paling sering action tuh cowok nggak pakai maju mundur maju. Kalau cowok aja cewek attemptnya banyak gitu ya. Kalau cowok udah mengatakan
Jadi maksudnya cowoknya kalau bener-bener udah itu tuh benar gitu loh. Kalau cewek atem-atem aja gitu ya. Umurnya 15 sampai 29. Nah kalau depresi udah pasti 30 kali lebih sering. Kehilangan orang yang dikasihi, kematian, perceraian ya. Kalau yang pernikahan isu-isunya apa? Selingkuhan. Kalau yang belum nikah apa? HTS. HTS kan lebih sakit loh daripada pacaran beneran, beneran gak sih? Belum ya, nggak ada HTS ya. Nggak ada hubungan sih, tapi rasanya kok melekat gitu ya. Sakitnya tuh lebih sakit dibanding pucar beneran gitu lah istilahnya itu kalau saya layani ya pasien-pasien saya. Karena kan gak ada hubungan, lu gak bisa marah gitu loh. Tapi gue diputusin kayak gituan dong, gue udah ditinggalin seperti itu, di ghosting gitu kan. Sakit deh gitu ya. Padahal pada saat bersama sangat indah gitu ya. Jadi kehilangan momen. Single, berceraian juga termasuk ya nggak gampang loh. Untuk saya mendampingi pernikahan yang sudah mendekati 25 tahun dan ternyata pada saat masuk di pernikahan 25 tahun dia baru tahu suaminya ada yang lain. Dan itu berat loh. Buat seorang wanita berarti kan itu sudah hampir 50 tahunan ya umurnya ya sama saya. Itu nggak gampang. Begitu setianya dia mendampingi pasangannya dari nol sampai karirnya bagus, tapi di mendekati pernikahan perak itu dia melihat pasangannya dengan yang masih muda, masih legit. Dan itu sakit sekali. Lalu apa yang terjadi? Dia mengatakan, dokter, saya mau ke night club. Aku dengerin aja. Saya pengen ke club malam, saya pengen joget, saya pengen mencari pacar. Tujuannya apa, Bu? Apa yang Ibu harapkan? Saya selama ini menjadi ibu rumah tangga tidak merasakan yang lain. Saya ingin mencoba. Tapi akhirnya untungnya dia mau dengerin. Jadi, gak usah Bu, kalau mau kayak gitu kita coba cari yang lain ya. Cari yang sehat, gak usah di night club. Cari yang lain. Ibu boleh berolahraga, ibu boleh ke salon, ibu boleh facial. Saya arahkan ke personal care. Karena dia lagi marah sebetulnya. Takutnya kondisi emosi lagi marah, dia datang ke tempat yang kayak gituan, mata-mata elang itu akan melihat, aha, donatur datang, saya mau menggoda mami itu gitu loh. Itu saya ceritain, jangan ibu. Wajah ibu saat ini sedang muram, orang tahu ibu sedang bla 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 bla. Dan untungnya dia mengikuti saran saya dan dia larinya ke personal care, salon, olahraga. Dia mencoba ikhlas, walaupun tidak ikhlas saya percaya. Gak cepat ya, gak cepat nggak gampang. Ya, terus tadi ya, terusnya dia kalau ada yang terminal illness ya, gak gampang ya, sakit parah ya. Gak gampang. Waktu itu saya dampingi anak remaja masih umur 18 tahun dan diizinkan mengalami gagal ginjal kronis. Gak gampang loh. Depresi jelas, konsulin kan. Bagaimana mendampingi dia di usia yang begitu belia, yang memiliki begitu banyak mimpi, tapi dia juga harus juga menghadapi entah kapan dipanggil Tuhan gitu. Rational thinking dan juga kalau dia seorang alkohol ya, addiction. Oke, next. Nah, ini screeningnya nih, biasanya kita melakukan screening ini nih, namanya PHP 9. Biasanya dilihat, kamu disuruh checklist. Nah, kalau dia depresi yang ringan, itu hanya kodenya ada berapa, kalau yang udah berat, itu 15 sampai 19. Jadi itu kayak checklist dulu. Ya, next. Ada lagi screeningnya, screening SRQ 20. Nah, kalau ini disuruh yes dan tidak nih jawabannya. Nanti kelihatan nih, oh kalau kamu misalnya dari 5 sampai 7 ada ya, berarti kamu ke arah cemasnya. Kayak gitu, ada kode-kodenya. Ya. Ini sangat gampang sekali self report. Next. Nah, kalau gitu gimana cara ngatasinnya? Next. Nah, ini dia kalau ringan, mungkin kita bisa melakukan yang tadi ya, hal-hal yang self terapi atau psikoterapi. Psikoterapi itu kayak konseling aja. Tapi kalau udah sedang sama berat kayaknya memang saya sih lebih memilih untuk kombinasi. Jadi kita tuh harus sudah profesional. Tapi ada beberapa yang ringan tapi dia menjadi lama, memang betternya sih tetap harus kita kombinasi. Karena neurotransmitter di otak itu perlu diobatin sama kayak gini. Dokter Bella ada darah tinggi ya. Ya udah makan belimbing ya berapa keranjang. Nah gitu kan. Nggak bisa lo minum obat gitu loh. Jangan alergi juga dengan obat. Karena kan Tuhan kasih hikmat kepintaran para apoteker untuk menciptakan itu. Menolong kita. Dia udah ada penelitian-penelitiannya. Yang alami aja iya, tapi berapa banyak? Berapa panjang belimbing? Kan enggak dong. Ya, ya.
Jadi perlu dikombinasi. Next. Nah ini perubahan gaya hidup. Nah ini dia. Harus lifestyle. Ya, olahraga ternyata udah wajib namanya olahraga. Nggak pakai depresi aja lu harus olahraga istilahnya ya. Terusnya diet udah pasti ya. Itu udah pasti karena tubuh kita ini perlu tidur yang cukup itu udah pasti gitu ya. Mindfulness dan teknik relaksasi. Next, lanjut. Nah, ini maksudnya apa? Jadi gini, pada saat seseorang mengalami depresi gitu ya, pikirannya itu penuh dengan tadi ya, pikiran-pikiran pola pikir yang distorsi kognitif. Pikirannya penuh dengan banyak hal. Nah, biasanya kita harus latihan mindfulness. Mindfulness itu bagaimana kita fokus saat ini, mindful pada satu hal. Enggak harus banyak cara sebetulnya. Ada yang dengan cara pernafasan 478, tarik nafas 4 kali, tahan 7 kali, buang 8 kali, gitu ya, relaksasi. Atau juga yang biasanya ketika kamu sedang minum teh, kamu nikmati minum teh itu. Kadang-kadang kan kita minum teh sambil main gadget, pikirannya bercabang, itu nggak main tuh. Tapi kalau lu lagi makan, lu makan deh, makan nikmatin, rasain tuh empalnya kayak mana gitu ya, rasain jambalnya, enak ya, walaupun bentuknya segini, asinnya tuh greges, pakai terasi, nah gitu. Ngiler kan pada saat gue cerita ini? Ngiler kan? Nah berarti kalian mindful bersama saya. Ngebayangin gitu loh. Ya, saya tuh kalau makan bisa loh. Orang lihat saya makan jadi suka. Karena apa? Saya makan itu nikmatin. Wah, serat ya. Oh, saya komporin kadang-kadang ke teman saya. Wah, enak tau. Gitu, jadi kita coba menikmati gitu. Minum kopi aja kadang-kadang kan katanya, kenapa lu minum kopi pak? Gitu. Saya justru saya gitu-gituin. Minum kopi, wah gitu. Saya komporin gitu supaya apa? Ya supaya lu nikmatin pada saat itu. Ya. Minum, wah enak banget ya gitu kan ya. Mindfulness, menikmati apa yang kamu nikmati gitu ya. Seperti itu ya. Nah ini mindfulness melakukan sehari-hari, misalnya kamu olahraga, kamu nikmati bagaimana ketika, misalnya kalau yang sedang ini otot-ototnya ketarik, atau ketika olahraga merasakan matahari itu, gitu kan, ketika yoga atau apa, nikmatin, menikmati momen itu. Ya, next. Nah kemudian strategi kognitif yang tadi saya bilang, ada pikiran yang salah. Kita melakukan journaling, afirmasi positif, kita bikin goal. Coba next dulu. Nah, ini salah satu caranya ya. Apa ini? Misalnya, ini journaling. Jadi journalingnya kita bilang ABC strategi. Jadi kan kita tahu nih sebetulnya apa-apa sih yang menjadi trigger gue. Pasti setiap kita. Misalnya gini, aku tuh misalnya kalau deadline tugasnya banyak, aku suka nunda-nunda. Jadi dosen dosen aku bilang, oke, kumpulin segala macam gitu. Aku langsung stres. Kenali, menunda. Nah, kenapa lu tunda? Karena aku males. Dan itu kan jelas gitu kan. Bukan karena aku tidak punya tinta. Enggak. Jadi kenali apa yang membuat kita stres. Ketika bos gua minta tugas dikumpulkan. Alasannya kenapa? Menunda. Kenapa kok menunda? Aku mager. Kenapa kamu mager? Gue lebih suka di kamar sendiri. Kita temuin gitu rantainya ya. Terus habis itu kita ingetin, kalau misalnya kita pekerja, gue tugas job list gue apa? Oh job list gue memang harus mengumpulkan setiap minggu. Ya udah dong, lakukan dong job listnya gitu ya. Kan artinya kamu udah tahu job listnya itu tapi kau tidak lakukan. Kau cari masalah Lorenzo. Gitu ya. Jadi kenali dulu apa yang menjadi trigger kamu, tulis seperti itu ya. Ya, kemudian balance. Nah ini dia, balance ini saya lebih suka kayak work life balance gitu loh. Kalau kita pekerja, kamu nggak cuma kerja gitu. Kamu lupa ya tadi olahraga sama diet sama tidur cukup itu udah basic. Lakukan itu gitu loh. Itu basic loh, nggak bisa. Olahraga itu 150 menit per minggu, artinya 30 menit per hari wajib. 30 menit doang dari 24 jam ya kan. Tapi jangan gini, 10 menit diam olahraga. 10 menit enggak boleh, 30 nonstop supaya ada metabolismenya yang ada keringat ya. Work life balance, lakukan itu seimbang ya. Terus kontrol. Ada hal-hal dalam hidup ini kita belajar, ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Artinya apa? Misalnya, saya sukanya yang tema-tema cinta ya, misalnya gini. Ada keras nih, kita ada keras. Gue suka sama dia gitu kan. Tapi dia sukanya sama yang lain. Ya udah dong, cari yang lain. Makin lu
ngejar, makin lu sakit hati gitu kan. Karena apa? Dia sukanya preferensinya yang lain, bukan model kamu gitu kan. Bukan berarti kamu tidak cantik atau tidak ganteng, bukan masalahnya. Dia speknya bukan ke spek lu gitu kan. Cari aja yang lain gitu loh. Tapi hatiku terpikat sama dia. Enggak, itu namanya rigid. Kayak gitu kan ya, contohnya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada yang ya sudah, I let it go. Saya melepaskan latihan, ya, latihan, nggak boleh rigid. Oke, next. Tadi ya, nah ini journaling. Nah, biasanya journaling adalah kamu punya buku khusus. Kalau ada dok sekarang paperless, ya udah ketik aja di itu di WA, tulis. Kadang-kadang tuh gini, kita punya WA, tapi kita punya WA yang nggak kita kirim-kirim. Nah itu biasanya kita tulis tuh. Itu journaling boleh, gitu ya. Jadi tulis apa sih hal penting hari ini yang kamu lakukan. Kita lupa appreciate yourself loh. Kadang-kadang kita lupa. Terima kasih diri hari ini aku sudah mengerjakan ini. Kita lupa ya. Cuman bisanya kerjakan. Tapi lupa. Terima kasih ya hari ini aku melakukan pekerjaan yang luar biasa. Katakan itu ya. Jadi katakan apa hal penting yang sudah kamu kerjakan. Buat mengatakan gini, tulis apa yang buat dirimu tertarik pada suatu hal. Jadi, gue tuh suka yang kayak ginian. Kita tuh harus membuat apa ya? Membuat diri kita apa ya selalu berapi-api gitu, berapi-api untuk gue suka ini loh, gue punya dream ini loh, gue pengen banget melakukan. Tulis aja gitu kan, nggak apa-apa nulis gitu. Kadang-kadang saya menangani ada beberapa pasien yang kamu hobinya apa? Apa yang buat kamu senang? Kira-kira yang bisa bikin kamu lucu itu sampai dia nggak ada loh. Saking apa? Ya tadi blanket. Nah gitu ya. Jadi kita perlu ya bikin journaling. Ternyata gue lagi pergi ke Curug sama temen gue, kok gue begitu bergairah ya. Oh jangan-jangan gue anak alam ya gitu misalnya gitu ya. Ternyata melihat hijaunya sungai membuat aku mengingat akan ciptaan Tuhan. Ya, aku akan pergi lagi. Ya, gitu kan jadi semangat kan. Ada motivasi gue kerja, gue nabung, gue pergi. Nah, gitu. Misalnya kalau yang sekarang. Terusnya identifikasi 5 hal yang berarti. Nah, kamu tulis apa sih hal-hal yang berarti dalam hidupku? My mama, my papa, adikku, apa tulis. Terus apa harapanmu? Aku pengen kerja keras, aku mau nyisikan 10% untuk perpuluhan, 10% buat mama, 10% buat papa, 10% buat adik. Buat lu berapa ya? Iya lupa. Jangan ya buat diri juga harus ada. Gitu ya. Terus faktor apa yang buat kamu susah, tertekan dan segala macam. Bikin jurnal ya. Oh boleh kembali dulu. Boleh kembali dulu. Yang itu tadi. Nah itu tadi. Koneksi. Nah ini dia. Jadi kita ini makhluk komunitas ya. Jangan alone. Saya senang nih ada kelompok ini. Kalian tuh stay connected di komunitas. Itu yang membuat kalian jadi berat. Stay connected. Tapi jangan stay connectednya hanya ini aja berempat aja lupa sama yang belakang. Jangan. Bergaul kan ini anak-anak muda nih. Ngajak ngobrol, hey dek lu gimana lu dek lu ini gitu. Disapa. Misalnya ada anak baru gitu ya. Kalau enggak susah, ya. Stay connected, komunitas kelompok, apalagi kalau punya komsel. Saya sampai sekarang masih ada komsel dari angkatan 93. Walaupun nggak kayak dulu lagi, dulu kan pakai MHB, pakai segala macam. Sekarang melalui WA. Terus kadang-kadang pakai Zoom kita nyanyi waktu pas zaman COVID kita saling nguatin karena banyak satu-satu pada sakit. Kita kok bikin kebaktian melalui Zoom karena udah jauh-jauh dokternya. Ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di Kupang, ada yang itu jadi jauh-jauh. Tapi kami berlima mas dari masa kuliah. Berarti sudah 30 tahun yang lalu. Lama banget. Next, lanjut. Ya, nah ini tadi ya hobi ya, harus punya hobi ya. Dan menjadi sukarelawan. Misalnya kan kadang-kadang perkantas kan ada kunjungan bakti sosial, nah itu ikut. Saya nggak tahu masih ada nggak ke Teluk Naga? Nggak ada ya, dulu ada tuh volunteer ke Teluk Naga, jadi tensi-tensi atau mencatat-catat, kita mengunjungi rumah-rumah yang sederhana gitu, itu volunteer. Pada saat volunteer, misalnya saya mendampingi seseorang dan orang itu mengatakan terima kasih dokter, itu happy-nya saya banyak nyanyi kampung. Dia saya tunjuk, saya berterima kasih happy-nya gitu ya. Dopamin di otak saya pada wah jebret, jebret itu bikin ya.
manajemen stres yang tadi ya. Lanjut. Nah ini dia, work life balance tadi yang sudah saya katakan. Mood journal kita lihat lagi. Next. Nah ini dia, mood journal kita bisa bilang kayak ginian. Misalnya di kalender, kalau kita kecenderungannya gampang irritable, gampang marah, gampang sedih, kita kasih tanda nih. Kalau orang marah itu nggak langsung marah gitu, kagak. Itu kayak termometer. Pertama tersinggung dulu, habis itu angry, habis itu bisa nendang. Nah gitu. Jadi nggak akan ada yang langsung gaduh gelisah lah. Pasti mulainya dari irritate atau gampang tersinggung. Tema-tema apa yang bikin lu tersinggung? Kalau gue disinggung tentang keluarga gue, aku mendidih. Kenapa? Aku tidak mau keluargaku direndahkan. Wah, itu banyak loh. Irritate, berarti itu udah di angka 5. Kalau disenggol dikit lagi dia langsung menjadi marah. Atau tema-tema, aku nggak suka kalau ditanyain status apa. Status apa? Kelajangan aku. Oh my God, ya ngerti gitu ya. Jadi kita harus tahu action, physical symptom, dan pikiran. Jadi marah itu pasti nggak cuma tentang gitu, tapi biasanya nih jadi flash yang merah, nggak harus pakai flash on, udah merah gitu kan ya. Terus pikiran kita, rese lo ya, wah marah gue tersinggung, gue direndahin deh. Gitu macam di sini. Gak kebaca sih kalau boleh ada tulisan, gitu kan. Next. Nah, anger management next. Jadi ini ada macam-macam nih. Depresi enggak? Depresi itu pasti ada juga marahnya loh. Jangan salah loh. Jadi bisa pakai stop skill. Jadi biasanya saya ngajarin mereka. Misalnya kamu lagi sedih dan kamu timbul marah gitu ya. Kamu harus melakukan stop kepada dirimu dan lakukan misalnya kalau di ruangan take a break. Jadi keluar dari ruangan itu sambil kamu observe sekitar, ini melakukan distraksi sambil atau tips skill. Eh, ya, yeah. Sorry. Maaf ya. Ya, oke. Yang kedua, the tip skill. Apa itu? The tip skill itu artinya ketika gue marah banget, gue sedih banget, aku mengambil tadi tuh, misalnya di baskom ada batu es, lalu saya taruh gitu. Itu akan menolong karena apa? Ya kan dingin, terusnya kita kan marah, marah tuh vasodilatasi, melebar, panas gitu ya. Itu akan, tapi nggak boleh sering-sering. Karena kalau sering-sering akhirnya nggak keluar juga. Kalau udah langsung aja. Gitu ya. Terusnya lakukan kayak apa gitu. Lakukan exercise ya. Habis itu jangan lupa 4-7-8. Tarik nafas 4 kali, tahan 7, buang dari mulut 8 kali. 4-7-8. 4, tahan. Buang. Gitu ya. Atau yang terakhir, the accept skill. Ini cara-cara gampang ya. Misalnya melakukan aktivitas, berkontribusi, kontribusi terhadap others, maksudnya dia melakukan volunteer. Misalnya ngelihat ada kakek-kakek jalannya gini, kita anak yang baik, gitu, kakek saya bantuin nyebrang. Nah itu volunteer gitu ya. Terusnya jangan pernah ngebandingin ya. Karena kalau kita ngebandingin kepada others, kita kayaknya kurang mulu. Tapi kalaupun mau ngebandingin, kita boleh kayak ginian. Ibu bersyukur ya, papa mamaku itu kan dari kampungnya, dari Pangasean. Tapi papaku pekerja keras, sampai aku boleh loh sekolah kedokteran. Nah itu boleh. Saya mengapresiasi bapakku yang dari kampung, boleh sekolah kelas saya, itu boleh. Tapi nggak boleh comparison gini, ih ngeri kali lah, umur 25 dia udah naik jet. Jangan, sedih kita. Jadi jangan ya. Jadi bandingin yang tadi, papa yang dari Sumatera, mama ini, tapi dia kerja keras untuk nolong aku. Nah itu boleh gitu ya. Terusnya emotion, nah itu biasanya gini, kalau kita kecenderungannya sedih, saya selalu ngajarin 5 panca indera. Misalnya, nanti ya ada 5 panca indera. Emotionnya pokoknya gini, kebalikannya. Contohnya gini, aku sedih, maka aku harus melakukan emosi yang sebaliknya. Berarti happy kan? Nah itu nanti kaitannya nanti 5 panca indera. Saya suka sekali nonton Mimi Peri. Itu lucu menurut saya. Jadi
Itu bikin saya ketawa gitu loh. Jadi ya udah, itu menolong saya. Pushing away. Jadi gini, kalau kamu memiliki begitu banyak masalah, pushing away itu gini. Bayangkan imajinasi, ini dinding, pushing away itu gini. Tunggu deh lah masalah. Saya sedang menjauhkan dulu masalah, pushing. Gitu ya, mendorong dulu masalah. Tunggu dulu, satu-satu. Nah gitu deh, pushing away. Terusnya thought, ya, thought. Dan baru sensasi, 5 panca indera. Kayak mana? Tuhan kasih 5 panca indera kepada kita untuk kita merilis banyak. Contoh, misalnya pendengaran. Kalau kamu lagi nggak baik-baik aja, kamu ngedenger apa, pendengar-pendengar ini kamu feel happy. Contoh saya suka musik akustik, jadi saya pasti sudah punya playlist. Lagu-lagu akustik, himne segala macam akan menolong saya. Mata, dengan melihat apa, you will happy. Nah, temuin. Kalau saya memang suka alam, maka gunung dan laut itu menjadi sahabat saya. Gitu saya akan oh, gitu ya. Atau nonton video lucu. Itu saya pasti. Penghidu, kamu ngecium aroma apa, you will happy. Ada berapa orang aroma parfum, saya suka juga. Saya suka kalau pulang praktek nanti berhenti di Indomaret, saya sengaja pura-pura gini-gini doang. Ngecium apa? Bakery. Ya, bakerynya enak banget, nggak beli. Saya cuma enak gitu kan ya, gini-gini doang. Kan udah malam banget kalau saya makan nanti saya gini. Saya cuma cium aja, saya tegi. Mereka udah tahu tuh kebiasaan saya, kan deket rumah kan. Itu misalnya. Terusnya tadi udah mata, penghidup, pengecat. Kamu nikmatin apa? Misalnya kalau saya kopi. Kopi boleh 200 cc ya, boleh 200 cc per hari. Lebih dari itu hati-hati. Enggak boleh lebih. 200 cc masih boleh. 400 cc maksimal. Tapi saran saya mendingan 200 cc. Karena ada kafeinnya, it's addictive. Terus misalnya teh, suka teh boleh gitu kan ya. Terusnya suka yang manis-manis, jangan. Karena gula itu ada batasannya juga gitu ya. Gula ada batasannya, kita harus ngikutin. Kemudian tadi udah pengecapan, perabaan. Kalau cewek, kalau saya suka perabaannya itu pakai hand body tangan. Itu saya dapat wangi dan kalau cowok temuin. Kadang-kadang ada orang bantal guling atau self help. Kalau lagi nggak baik-baik banget, dia self help. Jadi kita kayak bikin kesi diri itu di appreciate juga, dikatakan iya lu lagi berat, nanti kita makan nasi goreng deh, gitu. Itu namanya self talk, bukan ih gokil banget lu yang ngomong sendiri. Kagak, memang boleh self talk ya. Self talk lu boleh loh, memang boleh ya. Ya, next. Nah, ini udah pasti ya, kita jangan masuk. Kadang-kadang ketika ada orang memiliki masalah, mereka larinya ke alkohol atau drugs atau segala macam. Jangan, lu nimbulin penyakit lagi gitu ya. Jangan. Walaupun alkohol memang bikin tenang gitu kan. Bikin fly gitu kan ya. Sebotol alkohol itu bikin tenang gitu ya. Jangan. Terusnya kita belajar juga tentang depresi, seperti ini kan. Kalian belajar tentang depresi, bagaimana strateginya ngadepin, how to cope, dan apa sih yang menjadi penyebabnya. Next. Nah ini dia, kita harus punya, apa sih, kapan sih gue harus mencari profesional gitu tanda-tandanya ya. Ketika gejalanya makin lama makin buruk, udah ada self harm, lu nggak bisa lagi self help gitu loh. Udahlah cari profesional lah ya. Next. Terus profesionalnya ngapain dong? Nah ini dia biasanya kita melakukan ini ya, melakukan psikofarmaka dan non psikofarmaka. Non psikofarmaka atau proses konselingnya macam-macam ya. Ada yang brief intervensi, psikoterapi, ada kognitif behavior terapi, ada yang disebut dialectical behavior terapi. Jadi kita punya moda atau skill terapi yang banyak, tergantung memang tailor made, tergantung sama individu. Next. Nah ini contohnya, cognitive behavior therapy. Seperti contoh ya, kayak contoh pasien saya nih. Jadi pasien saya tuh baru kehilangan seseorang. Dia kehilangan pacarnya gitu loh. Dia ditinggalin. Jadi ketika dia melihat orang lagi masukin ini, apa namanya, charger, colokan, itu langsung dia nangis banget. Situasinya ada orang yang sedang ngecolokin, ngecabut colokan.
lalu dia menangis, nggak ada hubungannya bukan? Ya, ada situasi, tapi dia perasaannya dia menjadi menangis, dia tiba-tiba langsung gini-gini perilakunya dia mukul ini, tubuhnya kayak gitu. Lalu saya tanya apa yang muncul di pikiranmu? Ketika dia melihat ada orang mencabut, dia merasa cintanya dicabut oleh kekasihnya. Dalam hatiku, oh my god jauh banget gitu. Tapi itulah yang disebut dengan proses pikir gitu loh. Bagaimana dia mikirnya kan pikiran otomatis, itu mencabut. Tapi di dalam pikirannya, aku dicabut oleh pacarku gimana. Nah, abis itu keluar, dia perasaannya sedih, perilakunya dia, ya, itu salah satu contoh. Atau yang kedua, dia sama kehilangan someone special, tapi ini kakaknya di jalanan. Di jalanan ada bunyi ambulan. Tiba-tiba dia menangis, gejar-gejar, dia perilakunya dia langsung di jalanan itu sampai mukul-mukul gitu. Saya tanya, apa yang muncul di pikiran itu ketika ada mobil ambulan? Saya kehilangan kakakku dan aku pun akan bersama dia. Padahal kan kalau di jalan namanya ambulan lewat boleh dong. Betul kan? Kalau misalnya di laut ada ambulan bisa juga, tapi wajar gitu loh kalau di ambulan itu di jalan. Tapi buat dia ambulan itu mengingatkan dia ketika dia mendampingi kakaknya ya. Dan ketika dia meninggal artinya tidak ada lagi orang yang mensupport dia dan dia pun akan mati gitulah. Dia muncul pikirannya. Ya, itu CBD. Next. Nah, gimana dong caranya? Ini sebagai teman ya, kita harus cari tahu. Ini termasuk kalian mencari informasi tentang depresi. Ya, bisa tahu. Memperhatikan perubahan perilakunya. Artinya tadi, lihatlah sekitar kita. Kita nggak boleh jadi pribadi yang cuek, gitu ya. Tapi gue nggak deket dok, nanti dibilang kepo. Enggak, kadang-kadang kita boleh lah sedikit-sedikit. Si Ujang kenapa 3 hari kagak datang ya? Itu perhatian loh. Perhatian kan gak apa-apa ya kalau sama teman-teman ya. Kita mengajak dia dan mencari pertolongan. Next, misalnya lengan panjang tambah kurus. Ternyata di sini udah banyak bekas-bekas luka. Ya, next. Nah ini dia. Lalu apa? Jadi ada yang do, ada yang don't. Kita harus empati, bukan simpati ya. Empati itu kayak tadi gue peduli, tapi gue juga harus boundaries, ada boundaries. Ya, tunjukkan kita memahami. Gue tahu nggak gampang kalau di posisi lu, nggak gampang, benar. Ya, safety plan artinya kita tahu nih kayaknya di rumahnya banyak banget peso-peso. Kita bikin di ruang di kamar kosnya itu kita ambil-ambilnya ya. Dan kita sarankan ke profesional. Itu yang kita bisa lakukan. Donnya jangan berdebat. Ah lu, kita bagi orang Batak tuh berjiwa keras tahu, orang bagus. Nggak ada kayak gitu-gitu. Jangan berdebat, halo gitu ya. Jangan menantang. Tuh kan bener, lu baru kayak ginian aja, lu cemen banget. Gue, masalah gue banyak banget. Jangan, nggak usah dibandingin gitu loh. Terusnya kita jangan ya menghakimi. Ah, kau berdosanya kau, masuklah kamu ke alam baka. Malah dihakimin, ya ampun gitu kan ya. Menciptakan rasa bersalah, jadi rasa bersalah. Kau berdosa, dosamu banyak loh. Masuk nanti kamu ke dalam neraka, api neraka. Ya ampun gitu kan ya. Tambah serem loh kalau begitu. Janganlah. Next. Nah ini hotline-nya ya. Kadang-kadang ada yang masuk juga ini saking banyaknya ya. Kadang-kadang ada yang enggak ini juga, tapi ini yang beredar resmi. Next. Terus bagaimana dong? Next. Ya tadi, Alkitab mengakui penderitaan manusia dan betapa dalamnya. Ini jelas ya kan? Tuhan juga tahu bahwa semenjak kita jatuh dalam dosa, dunia ini ya udah dari suffering gitu loh. Ya kan? Udah jelas. Ketika kamu hidup ya kamu harus survive gitu. Dan Tuhan peduli pada orang-orang yang alami depresi dan selalu dia berikan apa? Hope. Ada hope di sana, pengharapan. Dan Tuhan pengen kita kan selalu ada joyful, orang yang memiliki hati yang sukacita adalah obat. Itu pun jelas banget. Tuhan loh, hati yang sukacita adalah obat bagi. Jadi kan Tuhan pengen kita hatinya sukacita gitu loh. Pengen hati kita damai. Ya. Depresi bukan tanda lemah atau kurang iman gitu loh. Kadang ada beberapa pasien saya di luar ini ya, iman kita, itu bilang dok saya dibilang sama saya tuh nggak beriman, saya tuh berdosa, saya muak dok, saya muak.
Mereka juga nggak suka dibilang pendosa dan lain-lain. Setiap kita berdosa udah jelas gitu ya, tapi jangan dihakimi lagi gitu lah ya. Dan ternyata ini tadi you're not alone gitu ya. Toko Alkitab nah banyak juga loh yang ngalamin depresi ya kan. Memang belum ada PPDGJ-nya tapi kan dari ceritanya kan jelas yang Ayub. Anak-anaknya kayak mana hilang dalam sewaktu semua hartanya hebat banget tuh. Maksudnya hartanya hilang, anaknya, istrinya enggak sih. Terusnya istrinya mencemooh kalau kita flashback lagi. Dia depresi berat. Depresi berat. Ya Daud, Elia gitu kan. Banyak kan tokoh-tokoh Alkitab itu gitu loh. Waspada. Belum jauh di sana, jauh zaman zaman berapa Masehi itu. Ya kan? Artinya ya depresi nggak bukan ngetren sekarang aja dari dulu juga udah ada gitu loh. Next. Nah, kalau gitu gimana dong kita sebagai orang percaya? Ya tadi jangan pernah nyerah gitu loh. Kuncinya you never give up lah. Kamu belajar bersyukur apa yang kamu punya. Appreciate yourself. Apa yang kamu punya. Cukupkan dirimu dengan apa yang kamu punya gitu loh. Kan sebetulnya kekecewaan itu adalah karena ekspektasi kan. Ketika ekspektasi gue ini, nggak dapet, mulai gue sedih. Makanya kalau saya sama suami saya, kita kalau traveling selalu temanya adalah expect the unexpected. Artinya apa? Ya udah, apapun itu ngalir gitu loh. Kalau kita, gue pengen nanti gue ngeliatnya ini, gue pengen ini nanti gue ini nih, lu nggak bisa nikmati liburan itu. Jadi kita temanya expect the unexpected. Ngalir aja, udah supaya kita bisa menikmati. Never give up, belajar bersyukur gitu ya. Bukan berarti kalau dalam hidup ini ya udah dok ngalir aja, gue nggak mau bekerja keras, nggak juga. Maksudnya tetap kalian bekerja keras, karena memang kita kan kalau mau bekerja juga harus yang baik kan, gitu. Bekerja kita harus baik, tunjukin lah profesional kita. Tapi ada hal ketika lu udah kerja bagus-bagus, lu udah profesional, lu udah all out gitu, tapi ternyata lu nggak diangkat-angkat, naik jabatan, gimana? Mau saya tidak terima bos, kenapa? Udah bagus, jangan, gak bisa kayak gituan, gak bisa ya. Jadi tenang, kadang-kadang diizinkan Tuhan ketika kau sudah bagus pun, tapi kau tidak dapat naik ke jalan. Diizinkan. Ingat firman Tuhan, ingat janjinya gitu ya. Janji Tuhan. Artinya kadang-kadang kan in his time, jangan lupa tuh. In his time itu lagu tema, theme song. Ya enggak? In his time. Da, 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 da. Gitu dia. In his time, ingat janjinya, Tuhan pasti bukakan jalan. Nah, tapi Tuhan juga pengen kita tadi ya doa kan ada dijawab tunggu dulu atau tidak kan. Kita juga harus siap kan ketika jawabannya tidak kan. Itu dia. Tuhan yang memegang kendali. Saya setiap kali menghadapi masalah, saya selalu ingat providensial. Saya selalu pegang itu loh. Aku percaya ketika aku dihadapi begitu banyak masalah, Tuhan yang mengendalikan. Nah, jadi ketika Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang ngontrol, maka Tuhan izinkan ini untuk nah itu satu pegangan. Tetap berdoa, tetap fighting, tetap ya tadi kamu memiliki yang PDT tadi itu wajib. Itu yang bikin kamu menjadi kuat. Sama take care. Nah kalau udah kayak ginian masih enggak, is okay loh untuk cari profesional ya. Untuk menetralkan neurotransmitter tersebut. Yang tadi kita bahas. Okay? Nah ini kita mulai nih. Bikin goal yang jelas. Be happy, humoris, be positif. Dokter gue gak bisa dok jadi humoris, gue tuh introvert. Anak introvert juga bisa humoris kali gitu kan. Artinya hal-hal lucu tuh bisa banget diciptakan gitu loh. Bukan berarti humoris tuh yang nggak gitu. Kamu orang introvert, kamu bisa sense of humornya yang lucu juga gitu loh ya. Be humoris, be happy, be positif gitu loh. Terusnya apa? Tadi menjadi pribadi yang ya gue nggak yang depend on people. Sehingga ketika kalau orang itu nggak ada, gue jadi layangan putus, lu independen lah gitu loh. Tapi tetap kita makhluk komunitas ya. Terus be fleksibel, ini yang penting loh. Menurut aku dalam hidup ini be flexible and resiliency yang baik. Menurut saya ketika kamu rigid, rigid tuh kayak kaku gini, lu kena angin, jebret, gampang putusnya. Tapi kalau belum fleksibel, ada angin, jadi fleksibel. Kalau fleksibel itu kan namanya orang yang muka dua. Enggak, bedakan loh. Itu mah PJLT kalau orang-orang awam ya bilangnya ya. Jilat gitu kan ya. Jilat pohon. PJLT kalau zaman-zaman saya bilangnya gitu. Enggak. Kamu harus bisa lihat
seperti apa nih harus berhikmatnya gitu loh. Ya, be fleksibel, resiliensi yang baik. Ya pasti lagi tuh, basic. Kagak harus depresi ya. Lu harus olahraga, hidupnya bagus, makan begitu itu udah wajib. Tubuh kita butuh itu. Sama tadi, serenity prayer. Next. Ini saya suka. Ya Tuhan, anugerahkan kepadaku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Ini penting loh. Menerima hal-hal yang gak bisa gua ubah. Kaitannya yang tadi, C, controlling. Ada hal-hal yang lu gak bisa kontrol dan lu harus belajar menerima. Dan keberanian untuk mengubah hal yang dapat kuubah dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Ini menurut saya serenity prayer ini jadi pegangan saya juga. Jadi ketika saya berhadapan dengan sesuatu yang I cannot control that, I just accepting. Ya, bagus. Bangun relasi, saling sharing dengan komunikasi yang sehat. Next. Nah, jadi tadi kita udah bahas sama-sama teorinya, tapi nggak boleh self diagnosis. Boleh dideteksi dini screening, tapi jangan dok aku udah baca di Google, aku ini loh dok, gitu kan. Please tolong jangan self diagnosis. Tetap harus konfirmasi dengan profesional ya. And then depresi bukan satu dosa, tetap ketika kamu udah nemuin yang tadi, gejala-gejala tadi, please, karena kita perlu quality of life yang baik. Kita semua berhak bahagia. Jangan izinkan kamu bertahun-tahun hidup dengan kesedihan. Nah itu ada diagnosisnya, namanya distimia. Lebih dari 2 tahun hidupnya terus sedih. Gak berat sih sedihnya, ringan juga gak di atas ringan. Tapi bertahun-tahun hidupnya miserable gitu. Itu udah distimia loh, lebih dari 2 tahun. Ada itu diagnosisnya. Next. Oke, depresi suatu kondisi kesehatan mental yang bisa terjadi pada semua orang. Tidak ada satu orang pun yang imun terhadap kesehatan mental. Siapapun bisa terjadi ya. Tapi tadi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yang memegang kendali, yang peduli, yang terus memberikan kita hope. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk merangkul kita. Bahkan dengan pujian, atau hanya ngelihat gambaran-gambaran kecil, atau diingatkan tiba-tiba dengan lirik lagu. Tuhan bisa pakai apa aja. Karena tadi dia sangat sayang. Setiap personal itu sangat sayang. Gitu ya. Oke. Sudah, saya serahkan kepada moderator. Teman-teman kita beri aplaus terlebih dahulu. Iya, teman-teman ada yang masih kurang paham atau sudah paham? Masih kurang paham kan? Nah makanya disinilah sesinya untuk bertanya lebih detail lagi. Iya teman-teman ada yang pertanyaan yang ada di sini terlebih dahulu. Kalau masih dipikirkan, mungkin kita akan lihat dulu salah satu ada pertanyaan dari teman-teman di Zoom. Boleh ditampilkan atau baca aja ya? Oke. Pertanyaannya gini Kak. Kak, kalau orang yang sedang sedih, terus dia berusaha bahagia, aku takut jadi bipolar gimana Kak? Lalu kalau aku pingin coba cari pertolongan pakai BPJS, tapi takut udah ditolak duluan sama dokter umumnya buat bikin rujukan. Bisa nggak aku ke psikiater atau psikolog dulu, terus minta rekomendasi supaya dokter umumnya nggak menolak? Oke, baik. Dari mana nih? Tes. Oke. Iya, Catherine. Saya Catherine Zoom ya. Oke. Jadi gini, depresi dan bipolar dua hal yang berbeda. Tapi memang mereka sama-sama gangguan mood. Ya, tapi memang biasanya ketika kalau saya lihat ya kecenderungannya kalau seorang depresi gitu ya, itu pasti saya akan gali. Saya akan gali apakah dia ada di dalam perjalanan hidupnya fase naiknya. Fase naiknya. Jadi biasanya gini, kalau bipolar itu ada dua kutub, kutub bawah dan kutub atas. Kalau misalnya orang dia depresi, saya akan mencari apakah dia pernah ada fase hipomanik. Dia kayak gembira berlebihan, dia happy, dia nggak butuh tidur, atau dia manik. Nah pada saat saya menemukan satu aja di dalam perjalanan hidupnya, maka saya sudah mengganti diagnosisnya menjadi bipolar. Kini depresi. Misalnya saat ini dia depresi. Seperti itu. Tapi banyak kan cewek gitu ya kalau depresi saya pasti akan pikirkan itu bipolar. Jadi bukan berarti gue depresi nanti gue jadi bipolar, enggak gitu ya. Tetap harus kita temukan apakah dia ada kutub yang lainnya di lain yang waktu. Seperti itu. Ya, semoga membantu. Yang kedua, misalnya kita memiliki tadi ya perasaan sedih, murung, gejala yang tadi, depresi,
dan juga gejala depresi tambahan. It's okay untuk ceritakan kepada dokter umumnya. Kamu bisa bilang, saya ada perasaan sedih, pikiran saya putus asa yang tadi kamu bilang. Saya percaya setiap dokter umum itu kita udah bekali dengan kondisi-kondisi mengenali depresi. Itu biasanya dirujuk kok, dirujuk. Jadi bukan berarti kayak misalnya, oh dok aku mau ke psikiater dulu biar dapat rujukan. Ya banyak cara sih, tapi sebetulnya dengan kamu ke dokter umum pun itu pasti mereka akan memberikan rujukan. Atau kita bilang dok kayaknya aku butuh pertolongan profesional kesehatan jiwa dok, apa boleh saya dirujuk? Boleh, kita ngomong gitu. Biasanya dirujuk, karena nggak ada susahnya juga kok. Karena kan itu kan link semuanya, ya gitu ya. Oke, semoga membantu. Kak. Ya, teman-teman yang ada di ruangan ini, ada yang mau, oke, ada yang mau bertanya, boleh disebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Samuel. Pertanyaannya, mungkin saya melihat ini sebagai pola ya, pola depresi yang mungkin saya melihat ini sebagai pola ya, pola depresi yang saling terikat gitu ya. Nah, eh, salah satu pola yang saya dapat itu kan tentang trauma gitu, trauma yang dimana mungkin dalam konteks keluarga yang ruang lingkup yang lebih kecil gitu, yang dimana ketika kita punya trauma dengan keluarga, jadi kita itu selalu berpikir negatif gitu. Mungkin tadi udah dibahas sama Kak, berpikir negatif sama keluarga karena trauma itu. Jadi itu jadi terbawa gitu sama orang. Jadi setiap ada yang bilang ini, kita langsung bawa negatif atau bawa yang buruk tentang satu konteks itu. Terima kasih. Memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu berkaitan dengan family, sampai akhirnya terbentuk tadi pola pikir atau distorsi kognitif, pikiran yang salah yang tadi ya. Akhirnya kita mengeneralisasi. Nah akhirnya itu ke bawah-bawah terus. Akhirnya nggak heran tuh apa-apa kita kait-kaitin. Apa-apa kita kait-kaitin. Nah itu istilahnya kalau misalnya saya boleh kasih gambaran, misalnya ini nih gambar otak nih, ya. Terusnya ini kalian tahu itu pancingan dikailkan, di hook. Hook, dia memang gini, dia gini. Jadi di dalam otaknya tuh udah dikaitin gitu. Kita punya tema-tema tertentu yang mengatakan pasti gini, pasti gini, pasti gini. Udah langsung berpikir, berkesimpulan, sudah memberikan stigma. Nah alhasil memang penderitaan kita seputar itu sangat sensitif sekali. Apa yang harus dilakukan? Kita harus merubah mindset kita, cara berpikir kita. Harus dirubah. Kita dengan cara bisa seperti ini kalau yang sendiri dulu ya. Oke gue tahu gue pernah hidup merasa tidak nyaman karena digini-gini-giniin, journaling tuh. Tapi saat ini itu udah berjalan berapa tahun, sudah waktunya aku memiliki bab baru di cerita hidupku. Boleh pakai istilah kayak gituan. Kan kalau novel kan nggak mungkin stuck di bab 4, kagak kan, pasti ada bab 5 dong. Loncat bab. Nah, intinya adalah belajar untuk forgiveness. Memang gak gampang ya. At least kita terima bahwa kita pernah ada fase itu. Kita tahu itu tidak menyenangkan. Tapi itu gak bisa gue rubah, controlling. Bisa gak kita merubah waktu? Hai waktu, berubah, jebret. Kagak, it's done. Gitu loh. Gak bisa dok, sampai tanah merah gue gak bisa maafkan dia. Nah itu rigid jadinya. Akhirnya apa hobi? Akhirnya apa? Ya penderitaan. Karena kita begitu rigidnya, kakunya, kerasnya gitu loh. Padahal kan kita bisa coping skill kita, I know gue gak nyaman di masa itu. Dan aku tahu itu menimbulkan luka di hatiku. Aku memilih untuk recovery. Dengan cara apa ya? Tadi self love dulu, belajar menerima bahwa itu tidak menyenangkan, upgrade yourself, lari ke olahraga, belajar untuk mencintai yang lainnya, dan masuk ke bab berikutnya. Gitu ya deh ya, Samuel ya. Gak gampang tapi jalan ya. Gak boleh stuck di bab 4 mulu. Kalian harus masuk ke bab 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan-jangan di bab yang lucunya nanti di bab 11. Setiap kita punya cerita. Oke? Thank you Kak. Ada satu pertanyaan, ini mungkin saya bacain aja teman-teman ya.
Mau tanya dok, saya punya someone spesial dari kami kenal. Dia sudah memiliki luka masa lalu dari keluarga khususnya orang tua dan juga pernah ditinggal menikah oleh mantannya. Beberapa kali ketika kami berselisih paham, dia selalu bilang, aku mau mati. Yang saya lakukan ketika dia berbicara seperti itu, saya mencegahnya. Sampai akhirnya beberapa bulan lalu dia kehilangan pekerjaan, dia jatuh dalam hal finansial, sejatuh-jatuhnya bahkan banyak cobaan yang dia cobain, dan yang membuat dia tambah depresi adalah tekanan dalam keluarganya yang menuntut dia untuk menanggung semua beban keluarga, sampai dia menjadi orang yang sensitif karena saya tidak tahan dengan perilakunya. Akhirnya saya mengakhiri relasi tersebut karena cukup bikin saya stres juga. Namun saya juga merasa khawatir karena dia sering merasa tidak berharga dan pengen mengakhiri hidupnya. Apa ya dok yang bisa saya lakukan? Karena sampai saat ini pun saya juga masih khawatir kalau dia melakukan suicide, tapi kadang dalam pikiran saya denial akan hal itu. Kalau kita, saya menghargai keputusan dia untuk mengakhiri ya. Karena kan kita seperti yang tadi kita bilang, kita nggak boleh yang black or white ya. Kalau gue pacaran maka gue berakhir sampai akhir nggak juga. Jadi saya hargai setiap orang yang akhirnya ya udah kayak band Nadia. Sudah 1 bulan, debat panjang akhirnya kuputuskan. Artinya boleh, maksudnya kalau pacaran dan akhirnya kamu putus nggak apa-apa menurut aku gitu loh. Bukan berarti salah. Tapi untuk di kasus ini, karena kita tadi terlanjur cinta, terlanjur sayang ya gitu ya. Kan kita juga nggak pengen dong, kita udah pernah bersama, ada memori di sana, dan kita tahu dia penuh dengan luka gitu kan ya. Ya upaya tadi, kita lakukan tadi. Kita kenali gesturnya, kita motivasi dia ke profesional, itu udah mau profesional tadi. Udah nggak bisa, jangan self help, udah nggak. Profesional. Kalau di profesional udah jelas, neurotransmitter harus diperbaiki, pola pikir diperbaiki, dia diperkuat tuh problem solving, dia diperkuat bagaimana mengasihi diri, dia diperkuat forgiveness dan acceptance. Kalau kayak gitu kan, caranya dia adalah membawa dia, motivasi dia menuju profesional. Artinya kan bisa BPJS, memang kalau swasta kan mahal ya, nah, tapi memang ada ini, ya motivasi lah, gitu. Harus minum obat sama konseling, ya. Pasti kita kalau kita pernah sayang sama dia, kita pernah dengar cerita pergumulan dia, kita juga pasti worry lah. Jangan-jangan kita adalah salah satu support systemnya dia gitu loh. Gue pacar lu, gue jadi support system buat lu. Ternyata ketika kita putus lu seperti kayak layangan, nambah lagi udah gak ada kerjaan, gak ada finansial, disuruh ini, hilang cinta, oh my god gitu kan ya. Tapi jangan merasa aduh bersalah, tidak. Si wanita ini berhak untuk mengakhiri ketika dia merasa kayak udah terlampau toksik gitu loh. Ya nggak usah dipaksain. Ya gitu ya. Jadi tetap harus motivasi ke profesional, itu nggak bisa sendiri. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Yang mana dulu? Mungkin yang paling dekat dulu ya, nanti di belakang. Perkenalkan dok, nama saya Imran. Mau tanya, apakah orang yang depresi itu mereka cenderung lebih mengenal diri mereka depresi atau enggak? Awal-awalnya itu mereka bisa mendeteksi sendiri apa tidak, apakah aku ini depresi atau enggak gitu. Satu, yang kedua, eh, ketika mereka depresi, apakah mereka itu merasa malu kalau diri mereka itu depresi atau tidak? Ketika temannya mengetahui, misalnya ada si A nih temanku depresi, kira-kira mereka itu merasa malu tidak? Kalau misalkan mereka itu ketahuan depresi, bagaimana dengan lingkungan teman-teman atau keluarganya? Tanya aja ya. Oke, yang ketiga, kebetulan saya dari suku orang Batak yang kebanyakan, apalagi keluarga kami, terkhususnya yang otoriter juga, ketika melihat orang yang lebih lemah dari kita akan mengecilkan, ah masa gitu aja nggak bisa gitu. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa berempati lebih dalam lagi kepada teman kita ketika kita mengetahui dia itu sedang terkena depresi. Sementara kalau kita pikir-pikir kan, misalnya kayak tadi putus cinta, ah masa putus cinta aja langsung depresi. Kayaknya kita langsung di blok gitu. Ada border langsung kayak masa gitu ya bisa sih kayak gitu.
Nah, itu yang kita ketahui. Terus mau tanya tentang masalah yang tadi ada tentang kematian, mau tanya aja secara umum sih dok. Kalau misalkan orang yang misalnya bunuh diri atau depresi itu, apakah kebanyakan di Indonesia ini khususnya, apakah mereka itu kebanyakan bunuh diri ketika di kota besar atau di perkampungan gitu. Jadi pengen tahu penyebabnya depresi itu apakah sebegitu dalamnya atau gimana gitu. Karena kan kebanyakan sih yang aku lihat itu rata-rata orang bunuh diri itu adalah orang-orang yang tinggal di kota. Yang depresi itu orang-orang yang tinggal di kota. Dan kenapa mereka bisa depresi? Sementara yang di kampung itu mereka lebih kayak slow aja. Kayaknya hidup ini relax aja. Yang penting hidup, makan, kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Yang pertama, jadi banyak ini. Oke, saya jawab dia. Kalau seseorang depresi, apakah dia aware dia depresi ya? Pasti dia aware loh. Jadi awarenya gini, kok gue nggak jadi gampang nangis ya? Kok gue jadi nggak konsen ya? Kok malas ngapa-ngapain dia aware. Tapi masalahnya apakah dia bisa accept bahwa itu adalah tanda-tanda depresi. Kadang-kadang kan ada juga yang tahu sih, tapi nggak mau denial. Kan ada tuh, kan ada Kubler-Ross ya. Kubler-Ross itu fase-fase di mana dia pertama bisa nerima, dia anger, marah, denial, terusnya depression, bargaining, sampai akhirnya acceptance. Nah kadang-kadang orang bisa di tahap yang tadi muter-muter di situ gitu. Tapi dia pasti aware lah yang tadinya dia suka ke mall, dia suka skincare, tiba-tiba enggak. Karena ada perubahan. Terus apakah dia malu? Punya tahu dia depresi. It depend on people ya. Beda banget kalau kasusnya schizophrenia. Kalau schizophrenia memang kadang-kadang malu ya orangnya. Malu omong gue bilang gue gila apa gitu. Kalau depresi sih, kalau dia melihatnya itu seperti kayak orang gila, mungkin dia akhirnya jadi merasa malu. Jadi tergantung sama orangnya sih. Sejauh ini sih enggak gitu ya. Tergantung orangnya gitu ya. Terus kita kan juga nggak boleh ketika kita depresi kita ngucilin orang lain. Lu depresi lu, makhluk lemah gitu. Kagak, nggak boleh juga gitu loh. Terus yang berikutnya yang berkaitan dengan suku Batak ya. Nah, itu tadi is a part of menghakimi sebetulnya kalau kita boleh ngomong belak-belakan ya. Ya elah, lu kan cuma HTS-an doang, lu ditinggalin lu ngapain nangis kayak gituan lu, cemen lu, cari yang lain. Jangan, boleh. Pada dia HTS-an, tapi udah dalam cintanya gitu loh. Kan kita nggak tahu bagaimana dia mencintai orang tersebut. Akhirnya berakhir. Jadi yang bagian kita lah empati. Dengarkan saja. Tapi kita nggak boleh. Bagaimana gue pacaran 7 tahun ditinggalin tuh. Abis itu gue tegar-tegar aja. Paling gue nangis cuma 1 bulan. Nggak boleh. Nggak boleh dibandingin kamu, dia gitu. Dengerin aja. Bahkan ketika dia ngomong kita dengerin gini, gak enak ya, gak enak ya. Itu berarti banget buat dia. Gitu ya. Nah, nggak boleh compare. Nih, maconya gue malu, nggak boleh. Terus yang berikutnya adalah, yang terakhir apa tadi deh? Oh, iya. Jadi sebelumnya kalau pernah teman-teman dengar kata Gunung Kidul Jogja, itu banyak di desa itu. Banyak itu bunuh dirinya. Di kota memang faktor risikonya kan banyak juga ya, tekanan hidup, finansial, memang. Tapi di desa juga ada gitu loh. Cuman tadi mungkin kan datanya kan under reporting ya, under reporting. Kebanyakan yang mungkin yang kalau di daerah adalah finansial seperti itu dan segala macam. Tapi ada di Gunung Kidul juga gitu loh. Walaupun memang pasti di kota besar lebih marah. Karena tadi persaingan, tuntutan, gaya hidup dan macam-macam seperti itu ya. Walaupun tetap under reporting ya. Oke. Ya, tadi udah kejawab? Oke. Semuanya ya. Oh tadi ada yang mau bertanya ya? Satu lagi, oke. Boleh sebutkan nama ya? Selamat sore dok, shalom. Em, Perkenalkan nama saya Darel. Mungkin sedikit apa namanya, sedikit background tentang saya. Saya peer counselor di kampus. Dan yes, di pelatihan peer counselor itu kan biasanya kami dapat pelatihan tentang empathy dan active listening. Nah, em, akhir-akhir ini saya nerima banyak kasus dari teman-teman di mana em, mereka itu menceritakan hal-hal yang saya nggak bisa empathize karena menurut saya em,
hal itu nggak connect aja gitu loh. Jadi kayak yang dokter bilang tadi tentang colokan gitu. Itu bagi saya sulit aja bagi saya untuk empathize terhadap hal-hal seperti itu, Dok. Nah, dokter sebagai orang yang punya jam terbang yang pasti tinggi banget, ada nggak tips bagi saya yang seorang peer counselor yang berusaha untuk empathize gitu bagi teman-teman? Itu yang pertama. Yang kedua, singkat aja dok, singkat. Yang kedua mungkin tentang depresi nih dok. Tentang depresi sebenarnya saya survivor dok. Saya dulu pernah depresi, sekarang udah much better. Dan dulu itu saya pernah mengalami existential crisis juga dok. Nah, tapi sekarang saya malah bingung kalau ada orang yang kita kan kalau di prekonselor kan ini ya dok ya, nggak boleh diagnos, kita working hypothesis ya. Nah, jadi working hypothesis saya, oh ini orang mungkin depresi gitu. Nah, gimana caranya menghadapi mereka yang mengalami existential crisis itu dok? Dan apa imannya beneran hancur, realitanya beneran down gitu. Itu gimana cara handle-nya dok? Seperti itu. Bagaimana saya berempati dengan berbagai macam kasus. Seperti tadi, empati itu kan artinya kita ada di situ belajar untuk memahami dia walaupun kita bukan dia. Itu aja. Jadi dari perspektifnya dia, entar yang ngomongin misalnya, boleh kasih contoh nggak satu judulnya apa yang kamu nggak nyambung? Contohnya satu contoh, kan orangnya nggak ada. One Direction. Oh, oke. Dan itu membuat dia sedih. Oke, nah itu tadi. Karena kan tadi yang saya bilang, setiap zaman sekarang ya, misalnya kan artis-artis Korea atau artis itu tuh mereka mengidolakan. Ketika mengidolakan mereka kan sekarang kan karena ada streaming-streaming itu ngikutin live-nya kan. Akhirnya ada bonding kan. Jadi nggak heran kenapa akhirnya ketika ada digital bonding, ada kayak gue rasa terkonek dengan dia, ketika dia hilang, meninggal, gue kayak kehilangan someone special ya, itu menjadi faktor resiko gitu. Nah kita di dalam pikiran kita, ya ilah mending dia ngelirik lu kan gitu ya logikanya ya. Dia kan artis, mending ngelirik lu, oh lu berasa kayaknya lu someone special, lo buat dia. Kan gitu ya, ini logikanya kayak premannya nih misalnya. Tapi karena tadi digital bonding tadi, everyday dia amatin perjalanan si boy band, everyday bagaimana hari ini, hai guys selamat pagi aku lagi makan Indomie, misalnya kayak Indominya zaman dia deh, aku hari ini terkoneksi gitu. Jadi nggak heran ketika menjadi dia kayak kehilangan. Nah, kita harus empati. Kita empati dengan cara iya ya. Berarti kamu menjadikan put your love, hope sama orang ini gitu loh. Ketika dia ada yang hilang, gitu. Itu dulu. Jadi kita harus benar-benar nggak boleh menggunakan logika kita juga 100%, tapi coba melihat oh begini ya situasinya. Gitu. Kayak contoh nih, akhir-akhir ini ada orang yang mencoba tentamen suicide karena kekasih artificial intelligence tidak memenuhi dia. Coba bayangin, artificial AI loh, yang di-create loh. Tapi dia begitu banget, bonding gak masuk akal kan. Ya ilah, cewek Batak banyak yang cakep, cewek Jawa banyak yang cakep. Kok lu nyarinya yang AI sih kayak gitu kan. Tapi kita harus empati gitu. Empati dengan perasaannya dia. Oke, itu pasti melukai kamu ya. Apa yang bagian mana kamu melukai? Jadi echoing. Kita ngikutin echoingnya dia, dengerin aja. Dengerin aja. Tanpa nasihat, nggak boleh. Dengerin aja. Itu udah yang luar biasa konselor. Terus yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana tips kalau menurut saya kita sebagai konselor itu memang pada saat dia mengeluarkan apapun itu dia juga nggak percaya pada Tuhan, dia nggak percaya pada dirinya, semuanya ada black, bagian kita mendengarkan, active listening. Dengarkan kata key pointnya apa, sampai kita hafal di sini, kita catat, itu dulu. Echoing, catat di mana keywordnya, di mana sampai akhirnya ketika dia sudah meluapkan, nanti ada bagian kita. Kita ambil yang topik ini nih yang penting, kita gali lagi. Seperti itu. Jadi jangan cepat-cepat advice, biarkan dia mengeluarkan, gitu loh. Sampai akhirnya ketika dia ngelihat, nih kayaknya konselor ini beda ya, dia nggak pengen cepat-cepat menghakimi gue, nggak cepat-cepat pengen nasihatin gue. Di situ trust kebangun, terapeutik kebangun alliance. Maka dengan sendirinya ketika kau ngomong sedikit saja, dia akan dengar. Itu intinya.
Inti dari konselor itu kan gitu. Dengarkan dulu, izinkan dia berbicara, tapi kita catat apa-apa yang nanti ke depannya nanti akan gue gali gitu kan. Habis itu bangun therapeutic alliance sampai you trust me because I give my heart to you untuk proses konseling ini. Habis itu dia akan mendengarkan kita. Jadi harus kebentuk therapeutic alliance. Baru dia akan really trust. Ya gitu ya. Izinkan apapun itu, dia mau ngomong kayak mana, kayak dia mau maki Tuhan kayak apa, dia dengerin aja. Kita ngomong, dosa lu, aduh, dosa lu, jangan lu, jangan. Jangan ya, itu bentuk angerness gitu. Dia lagi marah. Itu cerminan dia sedang marah. Teman-teman kita beri aplaus dulu untuk semua penanya dan jawaban dari ya. Ya teman-teman kalau mungkin tadi banyak yang bertanya, mungkin boleh kali ya Kak kita mau sharing-sharing sedikit. Kira-kira teman-teman ada yang mau berkenan untuk men-sharingkan, mungkin ada yang sedang struggling atau sudah mengalami itu dulu, dan bagaimana teman-teman memproses semua itu, boleh mungkin men-sharingkan ke kita, atau mungkin dari Zoom juga ada yang berkenan untuk sharing. Siapa? Teman-teman ada yang mau sharing? Biar gantian dulu kayaknya yang ngomong mungkin. Dari perspektif teman-teman yang ada yang mau sharing? Ada yang mau memberi diri? Ada yang mau sharing teman-teman? Semua yang mau sharing? Kenapa? Boleh, oh iya. Nah, mungkin ini sedikit melanjutkan dari apa yang tadi pertanyaan. Eh, Secara singkatnya, ketika mungkin saya membahas tentang otoriter gitu, otoriter yang mungkin dulu pernah saya alami, dan ada beberapa perspektif di mana gara-gara satu hal yang itu bisa membuat perspektif buruk gitu, tentang orang lain. Jadi ketika orang lain berpendapat atau apa, jadi kayak saya mengambil sisi gelapnya, sisi buruknya dari sebuah pernyataan gitu. Mungkin sedikit melanjutkan, eh, pola pikir itu terjadi ketika apa yang kita dapat setiap harinya, apa yang kita rekam melalui mata, jadi tersimpan gitu dalam pikiran gitu. Kalau mungkin tadi kakak bilang mengubah pola pikir, mengubah pola pikir dengan mencari kegiatan baru, olahraga apa dan sebagainya, mungkin itu bisa dibilang susah. Kenapa? Ketika rekaman yang sudah setiap hari terjadi dan itu bisa sering terulang gitu, dan pasti rekaman itu akan terus dan menerus eh, apa namanya, terlintas gitu. Mungkin dengan di satu sisi kita mencari kegiatan baru, tapi ketika rekaman itu terus lewat gitu, itu mungkin nggak, bagi saya itu mungkin nggak menjadi solusi gitu, nggak menjadi penyelesaian, karena sebelumnya saya sudah pernah uh, membuat itu dengan mungkin mencari kegiatan yang lebih positif, tanda kutip
seperti mungkin renang dan atau kegiatan lain atau apa, tapi jatuhnya itu eh, sebagai pelampiasan semata gitu, sebagai mungkin pelampiasan atau formalitas kayak, tapi setelah melakukan kegiatan itu balik lagi gitu. Itu bagi saya sedikit omong kosong, maksudnya bagi saya ya kak. Ketika rekaman itu terus dan terus terjadi, agak sulit ketika kita mencari kegiatan baru apa gitu. Mungkin seperti itu. Jika ada sesuatu kejadian yang sangat membekas dalam, itu memang akan terbentuk di dalam neuron kita, itu udah ada tuh pathway-nya. Makanya nggak heran berulang-ulang. Bayangin, berulang-ulang bertahun-tahun. Kita nggak cut off. Makanya ketika kamu melakukan distraksi, itu kembali lagi ke situ. Sebetulnya itu memang tanda, memang sebetulnya nggak cuma butuh konseling kognitif behavior therapy, tapi sebenarnya harus butuh neurotransmitter atau butuh obat. Dan satu hal, di dalam otak kita neurotransmitter itu ada namanya neuroplastisitas. Jadi ketika kita melakukan yang tadi aktivitas olahraga, kegiatan yang menyenangkan lainnya, kita sedang membuat pathway baru sebetulnya. Hati kita cenderungnya pengennya bergulat dengan preokupasi atau terobsesi dengan tema yang dulu. Itu udah masuk obsesi deh. Kita terobsesi, bolak-balik di situ terus. Terobsesi di situ. Jadi itu makin kuat jalurnya, pathway-nya makin kuat. Padahal otak kita banyak banget sel saraf. Makanya kenapa saya bilang kamu harus punya kegiatan yang lain, distraksi, untuk bikin pathway baru. Sehingga ini tidak jadi seksi. Tapi memang harus dibantu dengan neurotransmitter atau pengobatan. Artinya yang dulu itu begitu membekas sekali, itu harus kita netralkan dengan biasanya golongan antidepresan. Dan juga konseling kognitif behavior therapy. Ada pikiran-pikiran yang salah yang menjadi otomatis. Itu udah otomatis, tuh diem aja udah otomatis. Kadang apa bolak-balik. Saya pengen keluar, makanya harus jadi terapi. Jadi nggak bisa cuma self help. I am fine, aku baik-baik saja. Iya, tapi bolak-balik itu udah obsesi di situ. Nah, gitu ya. Tapi saya nggak mau ke dokter dok, malu gitu. Ya udah lakukan yang tadi, lakukan distraksi tanpa disadari nih. Itu omong kosong, kalimatmu sudah stigma sebetulnya. Bukan stigma sih, bukan stigma yang dokter. Kamu udah menganggap nggak akan ada yang bisa menolong saya tanpa disadari. Itu udah menolak. Kamu lebih memilih untuk bolak-balik kayak situ puter. Jangan. Ada bagiannya kamu harus, oh iya ya, aku harus jalan ya, gitu. Mulai kegiatan yang baru ketika ada pikiran itu lagi, ingat deh yang tadi. Stop skill. Stop skill apa? Self-talk S-nya. Stop Samuel S. Take a break. Udah, gue gak mau masuk ke sana. Oh, kamu melakukan observe. Habis itu tarik nafas, buang nafas. Kalau dia masih tema itu otomatis muncul. Itu bisa stop skill. Kamu lakukan sambil lakukan journaling. Tapi journaling untuk menurunkan ekspresimu, kemarahanmu atau kekesalanmu. Habis itu apa? Tetap harus dilakukan jalur baru. Kalau enggak bolak-balik itu. Ini yang disebut dengan distorsi kognitif. Kognitifnya harus dirubah. Nah, memang harus bantu neurotransmitter, obat. Ya, itu dia. Karena apa? Kita harus netralin. Karena udah begitu sangat melekat. Bisa nggak itu dibuang dokter? Kagak lah, kalau itu dibuang kau sudah pikun. Artinya apa? Bagaimana caranya? Walaupun tema itu ada, udah pathway, tahu kan jalur ya? Itu nggak jadi lebih seksi gitu, karena kamu sudah punya pathway yang baru yang lebih positif. Nah, akhirnya sama kayak kalau kita ke perpustakaan, buku-buku yang udah lama itu lama-lama ditaruhnya paling belakang, karena gue udah punya cerita-cerita yang baru, gue punya kegiatan-kegiatan yang baru gitu.
Oke? Oke. Thank you Samuel sudah mau cerita ke teman-teman. Teman-teman ada yang mau sharing lagi? Oh boleh. Oh, oke. Thank you Kak Bella buat materinya dan tadi sharing-sharingnya juga. Aku ada beberapa hal yang kepikiran sih. Maksudnya pertama aku kan survivor depresi juga. Pernah depresi klinis, pernah percobaan juga. Dan apa ya, dari situ dari pengalamanku aku belajar bahwa sulit banget bagi orang lain untuk nggak bisa disalahkan. Maksudnya berempati dengan orang yang depresi itu susah banget, dalam artian kan ada istilah coba tempatkan di sepatu orang tersebut gitu. Kenyataannya mungkin sepatuku ukurannya beda jauh atau nggak sesuai dengan orang lain, nggak ada yang bisa masuk ke situ gitu. Dan aku mendapati baik aku sebagai orang yang depresi maupun setelah pulih kadang-kadang jadi caregiver juga ada rasa frustrasi gitu ketika mendampingi orang yang depresi, yang pengen percobaan bunuh diri, atau aku sendiri gitu. Kadang aku mendapati kesan orang lain itu, aku kadang aku ngerasa nggak enak juga, kenapa dia kok kayaknya, mungkin dia sedih karena aku nggak pulih-pulih misalnya kayak gitu kan. Atau eh, kadang jadi kesal sama diri sendiri juga karena bikin orang capek, atau kok kayaknya dia udah baik banget, udah care banget, tapi aku nggak pulih-pulih gitu. Nah, pertanyaan pertama adalah terkait dengan apa sih sarannya Kak Bella buat caregiver terutama yang frustrasi gitu untuk hadir bagi orang yang memang bergumul dengan isu kesehatan mental, terutama dalam yang apa ya, yang ketika kita sendiri udah punya pandangan iman tertentu yang kenceng gitu. Itu satu. Kedua, aku sendiri cukup terganggu dengan beberapa berita, let's say misalnya seorang yang punya iman Kristen bunuh diri gitu karena depresi gitu. Dan beberapa kali aku dapat berita bahwa gerejanya itu menolak untuk ibadah penghiburan karena bunuh diri dosa gitu. Karena padahal aku sendiri dalam pergumulan teologisku itu aku kadang ngerasa oke ya, ya bunuh diri itu ya mungkin ada dosa segala macam, tapi apakah benar untuk langsung stigma oh dia masuk neraka gini-gini segala macam. Itu kan umum di agama Abrahamik ya, Islam Kristen begitu. Dan karena aku malah jadi ngerasa sebenarnya jauh lebih berdosa itu bukan orang yang bunuh diri, tapi gereja yang udah gagal merawat umatnya gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih sikapnya oh ya, terutama bagi tenaga kesehatan kayak Kak Bella yang ya punya iman kuat tapi juga punya perspektif medis yang kuat gitu, dengan orang yang dalam depresinya itu self harm atau bahkan sampai tahap bunuh diri, dan orang sekitarnya itu juga bingung menghadapinya kayak gitu sih. Mungkin itu. Sudah menjadi caregiver juga, survivor dan caregiver. Nah, salah satunya buat caregiver, kan kita ketika mendampingi orang-orang yang depresi, kita harus ada boundaries. Nah, karena kalau kita nggak ada boundaries, takutnya kita kebabak. Dan memang boundaries itu kita bangun. Kita bangun dan kita latih, itu ada skillnya. Kita bangun, kita skill. Dan pada saat mungkin tanda ketika, misalnya saya menolong seseorang, dan seorang itu tidak baik-baik saja nih, padahal cukup waktunya sudah cukup lama, tapi tidak baik-baik saja. Saya tidak akan menyalahkan diri saya loh, karena saya do my best. Ada bagianku yang sudah saya kerjakan, tapi saya tidak menyalahkan diriku karena dia nggak baik-baik saja, karena ada peran di situ kan. Kan ada juga dia berperan, ya gue nggak mau, gue tetap begini, gue nggak, jadi aku nggak mau menambah penderitaan buat dia. Jadi nggak boleh tadi tuh menyalahkan kayaknya gue nggak bisa ya, kalau nggak boleh. Itu self criticism. Nah itu tidak baik karena kita akan energi kita makin kegerus. Sebenarnya kan kalau kita seorang konselor sama misalnya sama klien, kita kan yang harus yang lebih strong gitu ya. Tapi kalau kita rasa kayaknya udah mulai agak meredup, it's okay untuk mundur. Boleh, boleh banget kita mundur dulu. Mundur, tenang dulu, kita recharge dulu, kita minta teman yang lain untuk menolong kita. Karena menurut saya ketika kita sudah blame ourselves, menurut saya itu udah kamu lagi di tahap burnout. Itu boleh. Ya, jadi kenali sebagai konselor itu ada fase-fase kita burnout. Kenali tanda-tandanya.
Dan it's okay loh ketika kita burnout, kita mundur dulu, teman yang masuk. Jadi kita nggak boleh just a hero, no. Because you have to take care yourself, kamu harus sayang sama diri kamu dulu. Gitu. Terus yang berikutnya, kalau misalnya rasanya gue ini berarti how we react-nya juga yang harus dirubah. Mungkin kita termasuk pribadi yang gampang tarik lurus. Mungkin kita pribadi yang langsung banget nih ngeserap-serapin. Nah, itu harus kita rubah. Skillnya harus dirubah gitu ya. Terus yang berikutnya, apa keterampilan-keterampilan yang harus kita bangun lagi? Active listening-nya, bagaimana peka untuk kalimat-kalimatnya, bagaimana pendampingan, dan gak boleh lebih lama loh. Konseling itu gak boleh, kalau menurut saya 30 sampai 45 menit, lebih dari itu gak ada efektifnya. Bahkan keterampilan wawancaranya, keterampilan untuk waktu lamanya juga pendampingan juga harus ada. Karena kalau enggak, ya enggak efektif. Ya, gitu ya. Itu dia. Dan ketika kita dampingi dia dan kita rasa dia butuh profesional, please rujuk. Karena apa? Enggak bisa. Itu aja kadang-kadang dokter ya, kita dampingi nih. Kita kasih, kan pasti kasih obat kita. Itu tadi saya bilang, ada hal-hal yang memang harus diberikan pengobatan gitu. Nah, sesudah itu ada yang kasus depresi yang resisten gitu loh. Yang enggak nampol-nampol. Gitu loh. Sampai dia terus berulang-ulang di depan saya mau bunuh diri segala macam gitu loh. Ya tadi bagian saya tenang, saya bikin boundary, saya tahu dia menderita banget gitu. Ekspresi dia self harm itu adalah gue menderita banget dok gitu loh. Nah itu bagian saya ya empati, saya tahu ini penderitaan kamu berat, ini kasus yang complicated gitu ya. Duduk tenang tapi saya punya batasan waktu. Gitu. Karena kalau lebih dari itu, saya juga jadi drain dan juga nggak efektif. Jadi tetap nggak boleh ada lu berdosa lo ya, nggak boleh menghakimi, nggak pasti. Jadi memang lihat itu sebagai ya tadi penyakit yang kompleks. Nah saya setuju banget dengan pendapat kamu mengatakan kok bisa ya, nggak ada penghiburan karena dia depresi dan langsung menghakimi. Yang berdosa siapa? Dia lah, dia udah menghakimi. Bagaimana lu langsung menghakimi orang gitu kan? Harusnya kan Tuhan juga ajarin kita tadi ya compassion kan gitu loh. Siapapun itu gitu. Jadi ingat kan yang penjahat di kanan kiri aja kan dia nyepit sama Tuhan. Kayak gitu. Saya setuju sih dengan kamu. Tapi kalaupun itu ada, we cannot control. Tapi kalau ada kesempatan diskusi kita boleh ngungkapin yang kayak kamu. Saya setuju banget. Supaya akhirnya itu jadi aware buat dia. Iya ya, kan ini memang jemaat yang harus aku bangun. Kenapa ketika dia mati karena bunuh diri dan saya membiarkan itu terjadi di sekitar saya. Harusnya gitu kan insight. Berarti aku harus mulai lebih pengembalaanku harus lebih kuat di jemaatku. Melihat lebih lagi jemaat-jemaat ini, domba-domba ini apakah sedang susah payah, tertekan kan gitu harusnya outputnya. Gitu. Jadi saya setuju kalau misalnya ada hamba Tuhan yang kalau depresi ini dosa nggak usah diinin, udah bisnis itu, nggak bagus. Ya gitu ya. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang bertanya, yang sudah sharing. Kita beri oplos untuk kita semua ya. Iya, mungkin di sini sebenarnya masih banyak yang mau bertanya, tapi karena memang keterbatasan waktu, kita sudahi sampai di sini ya teman-teman. Mungkin nanti ada tema-tema kelanjutan terkait tema hari ini yang berkaitan, teman-teman boleh datang kembali di bulan-bulan berikutnya. Ya, terima kasih untuk Kak Bella juga yang telah memberikan banyak pembelajaran bagi kami semua yang ada di ruangan ini dan teman-teman yang ada di Zoom juga. Ya, teman-teman semangat untuk kita semua untuk sama-sama terus memperlengkapi diri, melatih diri untuk mengenali diri kita, bahkan mungkin untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Ya, untuk penutup minta Kak Bella menutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih pada sore hari kami boleh berkumpul bersama untuk membahas isu yang memang ini adalah hal penting di sekitar kami dan mungkin kami juga pernah mengalami fase-fase seperti ini. Biarlah Tuhan kami makin peka menjaga kesehatan mental kami juga peka melihat sekitar kami juga semakin memiliki pengharapan, kami menjadi pribadi yang lebih kuat bergantung pada Tuhan dan percaya bahwa
hidup kami di bawah kendali providensi Allah. Tuhan, hamba sudah selesai. Kiranya setiap diskusi, materi yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh semakin kuat. Ada yang konselor di sini, ada yang caregiver di sini, menjadi lebih semangat lagi untuk pendampingan dan makin kuat lagi menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Teman-teman di depan, teman-teman sudah melihat ada barcode. Ya, jika teman-teman ingin menyampaikan persembahan kasih, boleh diklik link barcode yang tersedia. Dan untuk, untuk persembahan di sebelah kanan ini. Dan untuk absen, karena kita tidak absen manual lagi, kami harapkan semua yang hadir di sini boleh scan barcode absen untuk mengisi kehadiran. Teman-teman yang di Zoom juga boleh mengisi absensi. Ya, kami minta kesediaan Samuel untuk boleh maju ke depan menyampaikan ucapan terima kasih dari tim MHC ke Kak Bella. Boleh juga ke depan, Kak. Mohon kesediaan Samuel. Karena langsung ingat namanya Samuel, yang lainnya nggak ingat. Boleh Kak, di sini? Ya, berdiri. Tolong. Ayo Samuel. Di foto dulu.